Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, langsung saja kita lanjutkan perjalanan Wang Lin, dan selamat mendengarkan. Hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai. Di tubuh dewa kuno, ada penggarap iblis yang mencari hampir setiap inci darinya. Tubuh dewa kuno sangat besar, tetapi bagi para penggarap, meskipun agak sulit untuk mencari, mereka semua tahu tempat itu dengan baik. Mereka bahkan tidak takut dengan gelombang Qi. Beberapa dari mereka bahkan dibebankan ke gelombang Qi untuk mencari. Bahkan setelah semua pencarian itu, mereka masih tidak menemukan apapun. Namun, tidak ada pembudidaya setan yang berhenti, karena apakah mereka menemukan Soul Devourer atau tidak secara langsung mempengaruhi masa depan mereka. Sementara Wang Lin dikelilingi oleh tentakel, ia memasuki kondisi aneh. Di sekelilingnya ada kegelapan yang dipenuhi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa merasakan tubuhnya, tetapi itu tidak terasa sama seperti ketika jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia jelas bisa merasakan dirinya dengan cepat bergerak maju. Bintang-bintang yang mengkilap menjadi lebih besar dan lebih besar, sampai mereka menjadi bola besar. Tak lama setelah itu, dia melihat raksasa. Raksasa itu duduk bersila di atas bola besar dengan kedua tangan bersatu, membentuk segel. Dia menggerakkan tangan kanannya dan salah satu bola di kejauhan meledak, melepaskan ledakan yang mengerikan. Raksasa itu tidak peduli sama sekali. Aliran cairan emas terbang dari bola yang meledak ke tangan kanan raksasa itu. Tak lama kemudian, raksasa itu menggosok dadanya dan cahaya berwarna-warni keluar. Setelah cahaya itu menghilang, bayi berukuran normal muncul di tangan raksasa itu. Dia menatap bayi itu dengan dingin. Tangan kanannya mencubit cairan emas dan meneteskannya ke bayi. Lalu dia berdiri dan melemparkan bayi itu ke bola. Tiba-tiba, cairan emas itu mengelilingi bayi itu. Itu bergerak seperti meteor emas dan dengan cepat menghantam bola. Kecepatannya sangat cepat dan dampaknya hebat. Tidak sampai dekat dengan pusat bola yang melambat. Tak lama setelah itu, raksasa itu bahkan tidak memberi bayi itu pandangan lain dan menghilang. Sebuah pikiran melintas di kepala Wang Lin saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Jejak kaget melintas di matanya. Orang ini pasti dewa kuno. Wang Lin sekarang akhirnya memahami kekuatan dewa kuno. Jelas ada bidang-bidang yang telah disebutkan si Tunan sebelumnya. Dunia tempat mereka hidup adalah objek bulat yang disebut planet. Melihatnya sekarang, setiap bintang di sini benar-benar sebuah planet. Mereka tampak sangat kecil karena jaraknya yang sangat jauh, tetapi dalam kenyataannya mereka jauh lebih besar dari perbandingan. Dengan lambaian tangannya, dewa kuno dapat menghancurkan sebuah planet. Kekuatan macam apa ini? Apa jenis teknik sihirnya? Sebuah pikiran melintas di kepala Wang Lin. Dia mengerti mengapa dewa kuno hampir semua menghilang. Berapa banyak energi spiritual yang dibutuhkan oleh tubuh sebesar itu? Jika mereka terus tumbuh lebih kuat, berapa banyak planet yang akan dihancurkan? Wang Lin terdiam untuk sementara waktu. Dia melihat planet tempat bayi itu berada. Dengan pikiran itu, dia tiba-tiba merasa seperti berada di planet ini. Ada banyak pembudidaya di planet ini. Selain beberapa kultivator top yang memperhatikan gangguan yang disebabkan oleh kedatangan bayi, tidak ada orang lain yang memperhatikan. Bahkan untuk para kultivator top itu, mereka masih tidak dapat menemukan apapun. Dari pakaian yang mereka kenakan, jelas bahwa mereka sangat berbeda dari dunia asal Wang Lin. Wang Lin dengan cepat tenggelam ke tanah dan tiba di tempat bayi itu berada. Bayi itu terbungkus cairan emas dan dengan tenang tertidur di inti planet. Setelah waktu yang tidak diketahui, ada semakin banyak pembudidaya di permukaan, itu menjadi sangat sibuk. Tapi tiba-tiba, suatu hari,
setelah bertahun-tahun tidur, bayi itu membuka matanya. Cairan emas di sekitarnya cepat menyusut. Cairan emas diserap oleh bayi ketika mulai tumbuh lebih tua. Apa yang terjadi selanjutnya adalah bencana. Wang Lin menyaksikan bayi itu tumbuh menjadi seorang anak. Dengan satu gerakan dari anak itu, semua tanaman di planet ini mati dan berubah menjadi cairan hijau yang terbang ke inti planet untuk diserap oleh anak itu. Prosesnya berlangsung lama. Tidak peduli bagaimana penggarap mencari, mereka tidak dapat menemukan apapun. Seolah-olah mereka dibutakan oleh sesuatu. Mereka tidak tahu di mana semua esensi tanaman menghilang. Tak lama setelah itu adalah energi spiritual. Semua energi spiritual di planet ini dengan cepat menghilang dalam waktu singkat, sampai tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa di planet ini. Para pembudidaya di planet ini tidak bisa melakukan apa-apa selain bermigrasi. Semua energi spiritual diserap oleh pemuda. Tubuhnya tumbuh jauh lebih besar. Belakangan, semakin banyak bencana alam muncul di permukaan. Gunung-gunung runtuh, dan bahkan beberapa pembudidaya yang tidak bermigrasi segera mulai mati secara tak terduga. Penyebab kematian tidak diketahui. Sebagian besar waktu, orang itu tiba-tiba akan kehilangan semua kultivasi mereka bersama dengan kehidupan mereka. Bertahun-tahun kemudian, seluruh planet menjadi planet mati. Kemudian, pemuda itu tiba-tiba bergerak dan seluruh planet meledak. Di tengah-tengah planet yang meledak itu, pemuda itu berjalan keluar. Tingginya ribuan kaki dan matanya dingin, tanpa emosi. Mata anak itu tertutup. Dia sepertinya mencari sesuatu dengan indera ilahi. Setelah waktu yang lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Namaku Tusi." Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menatap kekosongan tempat Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Aku dewa kuno penerus. Kamu harus mewarisi beberapa ingatanku, tetap waspada." Wang Lin tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dia tidak lagi berada dalam kehampaan, tetapi di dalam filamen transparan. Warisan, sebuah pikiran melintas di benaknya. Semua yang dia lihat sebelumnya pasti terkait dengan kristal es. Pada saat itu, ada 3 kata emas di otaknya. Dia memindai mereka dengan akal ilahi dan segera mengenali mereka. Taktik dewa kuno. Wang Lin memejamkan matanya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan menunjukkan senyum aneh. Wang Lin mengerti bahwa penyihir iblis langit begitu menginginkan warisan dewa kuno. Menurut informasi yang ia peroleh dari bagian memori, Wang Lin tahu bahwa setiap kali dewa kuno meninggal, warisan akan terbentuk, dan siapapun yang memperoleh warisan akan menjadi dewa kuno. Warisan dewa kuno terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah kekuatan dan bagian lainnya adalah pengetahuan. Hanya ketika seseorang memiliki kedua bagiannya, mereka dapat segera menjadi dewa kuno dan mendapatkan semua yang dimiliki dewa kuno. Tetapi tidak semua tubuh dewa kuno akan membuat warisan. Hanya setelah dewa kuno mencapai tingkat tertentu dan tubuhnya tetap tidak rusak selama 100.000 tahun, ada kesempatan bagi warisan untuk terbentuk. Secara keseluruhan, peluang itu tidak besar. Bahkan, bisa dikatakan peluangnya sangat kecil. Sampai hari ini, jumlah dewa kuno yang mampu menghasilkan warisan sedikit. Ada alasan yang sangat penting untuk ini. Di samping semua persyaratan lain untuk membentuk warisan, dewa kuno harus rela menyerahkan hidupnya. Kehidupan dewa kuno sangat panjang. Jika mereka secara tidak sengaja mati, tidak ada peluang untuk menciptakan warisan. Hanya mereka yang berada di masa jayanya yang menggunakan nyawanya sebagai harga yang dapat menghasilkan warisan. Adapun dewa kuno keluarga, mereka sangat kejam ketika datang untuk membesarkan anak-anak mereka. Mereka sering hanya melemparkannya ke sebuah planet. Setelah melekat pada sebuah planet, mereka akan bertindak seperti parasit dan menyerap planet ini untuk nutrisi. Ketika bayi mencapai tahap kedewasaan tertentu, planet ini mati. Tentu saja, ada kemungkinan kegagalan dengan metode ini juga, tetapi dewa kuno adalah ras tanpa ampun. Mereka tidak peduli dengan kehidupan dan kematian bayi-bayi itu.
Ini juga alasan lain mengapa para dewa kuno sangat langka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Menurut ingatan itu, dia tahu bahwa tidak ada harta magis atau residu obat abadi. Mereka dibuat oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Dia juga menggunakan ingatan yang baru saja diperolehnya, serta hubungannya dengan tubuh dewa kuno dan menemukan bahwa warisan itu telah diperoleh seseorang dari puluhan orang, ribuan tahun yang lalu. Hal terpenting bagi Wang Lin adalah menemukan cara untuk meninggalkan tubuh dewa kuno. Kenangan itu berisi jawabannya, tetapi jawabannya membuat Wang Lin merasa tak berdaya. Karena bagi orang biasa meninggalkan tempat ini sangat sulit, tetapi bagi penggantinya itu sangat sederhana. Yang harus mereka lakukan adalah berada di tubuh dewa kuno dan pergi. Jika Wang Lin memasuki laut pengetahuan dengan cara normal dan mendapatkan memori yang diwarisi, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi dia mendapatkan sebagian dari memori melalui metode alternatif. Akibatnya, ia harus pergi ke laut pengetahuan. Namun, sebelumnya, Wang Lin tidak tahu betapa sulitnya memasuki laut pengetahuan. Tetapi sekarang setelah dia menerima sebagian dari memori warisan, dapat dikatakan bahwa di dalam tanah dewa kuno, tidak ada yang bisa bersaing dengan pengetahuannya tentang laut pengetahuan. Untuk memasuki laut pengetahuan, seseorang harus memperoleh warisan dari kekuatan dewa kuno, kemudian menggunakannya untuk menggunakan energi spiritual yang tersisa di tubuh dewa kuno untuk membuka laut pengetahuan. Namun, ada sedikit perubahan dalam semua ini dan itu ada di bagian ingatan yang diperoleh Wang Lin. Ada sedikit penyebutan alasan mengapa dewa kuno Tusi menyerahkan hidupnya untuk menciptakan warisan. Ras dewa kuno telah melewati teknik magis misterius untuk waktu yang lama. Namanya adalah Flowing in Transformation, Divine Technique. Setelah teknik itu berhasil dikuasai, dewa kuno akan membagi kesadaran ilahi menjadi 10. Kemudian 10 menjadi puluhan ribu dan puluhan ribu menjadi jutaan. Setiap kesadaran ilahi akan memiliki kultivasi yang tidak kalah dengan tubuh aslinya. Pencipta teknik ini tidak diketahui. Hanya saja dalam tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang berhasil mengembangkan teknik ini. Tusi dapat dianggap jenius dalam kultivasi. Setelah gagal menghasilkan hasil apapun saat mengolah teknik ilahi ini, ia datang dengan ide gila. Itu untuk melakukan kultivasi terbalik. Dia menyerahkan hidupnya yang panjang, dan pada saat kematiannya, pada saat jiwanya mulai menghilang, secara paksa menggunakan teknik ilahi untuk menjaga potongan-potongan jiwanya agar tidak menghilang. Ini adalah untuk terus berkultivasi sampai dia mencapai hasil yang mirip dengan teknik divine transformasi mengalir. Sayangnya, jika Tusi punya lebih banyak waktu, dia akan benar-benar berhasil. Namun, ada satu perubahan, dan itu adalah pria berambut merah yang masuk ke tubuh dewa kuno. Kultivasi orang itu sangat mengagumkan. Dia secara paksa mengambil warisan kekuasaan dan mengobarkan perang dengan jiwa dewa kuno Tusi yang tersisa. Akhirnya, karena Tusi sudah mati, jiwanya yang tersisa dihancurkan. Laut pengetahuan terbagi menjadi 2. Salah satu bagian menjadi laut darah untuk menjebak pria berambut merah, menyebabkan dia tidak bisa pergi. Bagian lainnya menjadi laut jiwa mati untuk mencegah siapapun masuk. Di sanalah warisan pengetahuan lengkap disembunyikan. Sebuah pemikiran melintas di benak Wang Lin. Dia dengan hati-hati memindai memori yang diwarisi. Semakin banyak informasi yang dimilikinya, semakin baik dia memahami situasinya. Membandingkan semua informasi, Wang Lin merasa bahwa keuntungan terbesarnya setelah memasuki tanah dewa kuno. Selain memegang bagian dari memori dewa kuno Tusi, itu juga berisi hukum kekuasaan supernatural yang tidak lengkap. Taktik dewa kuno ini adalah sesuatu yang ada di kepala dewa kuno sejak muda, dan merupakan teknik yang mereka praktikkan sepanjang hidup mereka untuk mengendalikan kekuatan supernatural. Inti dari kekuatan supernatural ini adalah satu kata, penjarahan. Menjarah semuanya. Memori yang diperoleh Wang Lin hanya berisi nyanyian untuk 2 tingkat pertama. Namun, setelah dia memeriksanya,
dia tidak bisa tidak terkejut di dalam hatinya. Jantungnya berdebar kencang. Jika dia mengikuti teknik kultivasi ini, maka membentuk Naschen Soul-nya bukan lagi mimpi. Setelah merenungkan beberapa saat, Wang Lin memikirkan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya ke membran di sekitarnya. Tubuhnya sendiri bersinar terang berwarna-warni. Dia menggumamkan beberapa nyanyian yang sangat rumit, kemudian seluruh tubuhnya menghilang dan muncul kembali di tempat dia menghilang sebelumnya. Saat tubuhnya muncul, dia segera melihat gelombang Qi di kejauhan. Gelombang Qi yang tak terbatas dan tak berujung meraung ke arahnya. Tubuh Wang Lin tidak bergerak. Dia menutup matanya dan melakukan beberapa teknik dengan tangannya. Ketika gelombang Qi tiba, dia mendorong tangannya ke depan. Tubuhnya terintegrasi ke dalam gelombang Qi dan dibawa olehnya ke kejauhan. Jika sebelumnya, Wang Lin tidak akan bisa melakukan ini, tapi sekarang dia telah mewarisi bagian dari Dewa Kuno Memori. Dapat dikatakan bahwa dia lebih akrab dengan bagian dalam tubuh Dewa Kuno daripada orang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika dia ingin bersembunyi, maka tidak ada yang bisa menemukannya, selain pria berambut merah yang terjebak di laut darah dan mewarisi kekuatan Dewa Kuno. Menggunakan kultivasinya yang luar biasa, dia akan dapat menemukannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia mengendarai gelombang Qi. Setelah gelombang Qi tiba pada titik tertentu, ia bergegas keluar dari gelombang Qi. Kemudian, meminjam kekuatan gelombang Qi, dia tiba di ujung langit. Dia meraih ruang dengan tangan kanan ini dan membuka celah. Dengan kilat, tubuhnya memasuki celah. Ketika dia muncul kembali, dia sudah meninggalkan Laut Qi. Dia terbang menuju Laut Pengetahuan Sifu di Ancestral Point. Wang Lin memutuskan untuk secara pribadi mengamati Laut Jiwa Mati dari luar. Jika pada akhirnya itu adalah memori yang menyatakannya, maka dia siap untuk mengimplementasikan rencana yang sangat berani. Setelah meninggalkan Laut Qi, di depan matanya adalah dunia yang berkilauan. Jika itu di masa lalu, Wang Lin akan berpikir tempat ini tidak ada habisnya, tanpa awal atau akhir, tapi sekarang, dia mewarisi memori. Tempat ini tidak lagi misterius atau besar di luar perbandingan. Selama penerbangan, suasana hati Wang Lin tenang. Seringkali, tangannya memegang udara, menciptakan keretakan. Setelah memasuki celah, dia akan muncul ribuan kaki dari tempatnya sebelumnya. Ini adalah metode khusus untuk bergerak dalam tubuh Dewa Kuno setelah mewarisi memori Dewa Kuno. Jika dia mewarisi seluruh ingatan, maka yang harus dia lakukan adalah menghendakinya di dalam hatinya dan dia bisa tiba di titik manapun di tubuh Dewa Kuno. Wang Lin baru saja keluar dari keretakan. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mencibir. Tiba-tiba, di depannya, ruang terdistorsi. Itu diikuti oleh penampilan seorang pembudidaya setan. Dia menatap Wang Lin dengan heran, lalu dia menjilat bibirnya dan tertawa. Pria kecil, pria tua ini akhirnya menemukanmu. Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang, dan tanpa panik, dia mundur selangkah dan melafalkan mantra yang rumit. Segera, lingkungan sekitarnya tampak memanjang tanpa batas waktu. Untuk lebih tepatnya, jarak antara kultivator iblis dan Wang Lin langsung memanjang. Dalam sekejap mata, jarak antara keduanya berubah dari beberapa kaki menjadi puluhan ribu kaki. Tangan kanan pembudidaya iblis itu mengambil udara kosong. Dia tertegun. Wajahnya tiba-tiba gelap ketika dia menjerit. Dia melemparkan tangan kanannya ke depan saat seluruh tubuhnya tiba-tiba maju ke depan puluhan ribu kaki ke arah Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyum dingin. Dia melambaikan tangannya di depannya dan menghilang ke dalam celah. Pembudidaya setan tercengang lagi. Dia mengedipkan matanya, dan tanpa sepatah kata pun, mulai memindai daerah dengan indera ilahi ini. Perasaan ilahi dengan cepat terhubung dengan teman-temannya dan menyebarkan berita bahwa ia telah menemukan Wang Lin. Dalam beberapa napas pendek, dengan mereka semua menyampaikan pesan, hampir semua pembudidaya setan di tanah Dewa Kuno dibebankan ke lokasi ini. Sementara itu,
Beberapa lusin pembudidaya setan yang sudah ada di sini menyebarkan akal ilahi mereka untuk mencari Wang Lin. Mereka dengan cepat menemukan Wang Lin dan terbang dengan kecepatan luar biasa ke arahnya. Mewarisi bagian dari memori dewa kuno sama sekali tidak meningkatkan kultivasi Wang Lin, tetapi di dalam tubuh dewa kuno, dia bisa pergi kemanapun dia inginkan. Tidak ada orang lain yang tahu tempat ini lebih baik darinya. Bahkan pria berambut merah yang mewarisi kekuatan dewa kuno tidak bisa bersaing dengannya dalam hal ini. Tak perlu dikatakan, jenis warisan yang mereka berdua warisi sangat berbeda. Ketika para pembudidaya setan menemukan Wang Lin, mereka mulai menagih kecepatan penuh padanya. Namun, bahkan dengan indera ilahi mereka terkunci pada Wang Lin, mereka dikejutkan oleh penemuan mendadak bahwa mereka telah kehilangan semua jejaknya. Sepertinya dia tahu tempat itu lebih baik daripada mereka. Semakin banyak pembudidaya setan tiba di lokasi antara Laut Qi dan leluhur, perasaan ilahi gabungan mereka sangat besar dan dapat dengan mudah menemukan Wang Lin. Tetapi saat perasaan ilahi mereka terkunci pada Wang Lin, dia hanya akan menghilang dengan aneh. Setelah ini terjadi beberapa kali, tidak peduli seberapa banyak penampilan mereka, mereka tidak dapat menemukan jejak Wang Lin. Wang Lin mencibir. Dia melambaikan tangan kanannya dan memasuki celah itu. Setelah keluar, ia tiba di Ancestral Point yang berada di luar Laut Pengetahuan Zifu. Laut Pengetahuan Zifu sebelum Wang Lin seperti bola besar. Itu jelas dibagi menjadi dua, satu darah merah dan yang lainnya hitam pekat. Setengah darah merah haruslah laut darah dan bagian hitam pekat haruslah laut jiwa mati. Sambil melihat bola aneh di depannya, Wang Lin teringat sesuatu. Saat itu, pertarungan antara pria berambut merah dan sisa-sisa jiwa dewa kuno itu menghancurkan bumi. Mereka berjuang untuk saling membunuh dengan tubuh dewa kuno sebagai medan pertempuran. Pada akhirnya, dewa kuno Tusi kehilangan karena dia sudah mati dan hanya memiliki sebagian jiwanya yang tersisa, tetapi dia membagi lautan pengetahuannya menjadi dua. Salah satunya adalah laut jiwa mati untuk mencegah siapapun mendapatkan warisan pengetahuan dan setengah lainnya adalah laut darah, dibuat untuk menjebak pria berambut merah. Menyaksikan pemandangan di depannya, ia benar-benar mengagumi orang-orang seperti itu, dari Master 6 Desire Devil Lord, penyihir setan langit. Orang itu jenius untuk berpikir menggunakan keinginan dewa kuno, dengan tulang dewa kuno sebagai panduan, untuk sementara waktu membuka bagian ke laut jiwa mati untuk mendapatkan warisan pengetahuan. Jika bukan karena penampilan pria paruh baya itu, penyihir iblis langit akan berhasil memperoleh warisan pengetahuan. Sebuah pemikiran melintas di benak Wang Lin. Dia menggerakkan tubuhnya ke depan dan menyerbu menuju laut jiwa mati. Saat tubuhnya di dekat area hitam, kabut hitam tiba-tiba keluar dan mengelilinginya, mencegahnya bergerak maju. Wang Lin mencoba bergerak untuk bergerak ke arah lain, tetapi tidak peduli ke arah mana dia pergi, kabut hitam akan muncul untuk menghalangi jalannya. Tidak peduli seberapa keras dia maju, dia tidak dapat melewati kabut hitam. Wang Lin merenung sejenak. Dia membanting tasnya, memegang dan minum beberapa tegukan besar energi spiritual liquid, kemudian dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Matanya menunjukkan tatapan dingin ketika tangannya membentuk teknik yang berbeda di depannya. Segera, lingkaran ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Matanya tumbuh lebih cerah, dan tangannya bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Lingkaran ilusi pembatasan mulai meningkat. Setelah waktu yang lama, tangannya tiba-tiba berhenti dan menekan ke depan. Lingkaran ilusi membentuk cincin yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, Wang Lin berdiri. Dia meletakkan tangan kanannya di dada dan tangan kirinya di bahu kanannya. Kedua tangan tampaknya melakukan segel aneh sementara kedua kakinya menggerakkannya ke depan perlahan. Tiba-tiba, seekor ular hitam muncul dari tempatnya melangkah. Dengan cepat memanjat tubuhnya sampai terbelah dua di dadanya. Ular hitam mengikuti di sepanjang lengannya dan tiba di masing-masing segel aneh yang telah dibentuk kedua tangannya. Dalam sekejap,
bola berukuran tengkorak dengan banyak tentakel yang melekat padanya muncul di depan Wang Lin. Wang Lin meraung rendah, "Dewa kuno, hancurkan!" Matanya menjadi dingin dan melemparkan kedua tangannya ke samping. Bola hitam itu bergerak maju seperti kilat, dengan cepat mengejar ke lingkaran ilusi saat menerjang kabut hitam. Pemecah dewa kuno ini adalah satu-satunya teknik yang bisa digunakan Wang Lin setelah membaca taktik dewa kuno. Kekuatan teknik ini bukan untuk serangan, tetapi untuk menggunakan sejumlah besar energi spiritual untuk memecahkan semua batasan. Energi spiritual cair yang diminum Wang Lin sebelumnya diubah menjadi bola hitam oleh dewa kuno teknik hancurkan. Pada saat yang sama, Wang Lin menerjang maju seperti meteor. Hal pertama yang menyentuh kabut hitam adalah lingkaran ilusi Wang Lin. Saat mereka menyentuhnya, rasanya seperti besi panas yang menyentuh salju. Kabut dengan cepat meleleh. Tetapi saat kabut itu menghilang, semakin banyak kabut yang datang untuk menggantikannya. Dari kelihatannya, bukannya kabut yang berkurang, sepertinya semakin meningkat, membentuk lapisan kabut yang lebih tebal. Setelah lingkaran ilusi adalah bola hitam yang diciptakan oleh teknik istirahat dewa kuno. Pada bidang ini ada tentakel api yang tak terhitung jumlahnya, dan saat mereka menyentuh kabut, kabut itu akan pecah. Saat itu hancur, 4 gelombang tekanan akan meledak keluar ke segala arah. Akibatnya, dalam kabut tebal ini, celah yang dalam terbuka. Melihat celah dari luar, sepertinya tidak ada habisnya. Wang Lin menggunakan kesempatan itu dan dengan cepat terbang ke celah. Setelah 4 gelombang mendorong keluar, mereka akan dengan cepat diliputi oleh kabut hitam. Lambat laun, karena ombak tidak bisa lagi menahan tekanan, ombak mulai menyusut, dan akibatnya, jaraknya semakin kecil. Segera, celah itu ditutup karena ombaknya runtuh. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dia dengan cepat menuju celah yang menyusut. Meskipun dia melihat celah itu tampak menyusut, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mundur. Bahkan jika hanya ada kemungkinan kecil, Wang Lin tidak ingin melepaskan rencananya. Melihat bahwa gelombang di sekelilingnya telah menyusut dan bahwa akhirnya masih belum terlihat, sebuah pikiran melintas melalui benaknya. Dia minum satu lagi energi spiritual cair. Kedua tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa nyanyian. Setelah melepaskan tangannya, bola hitam lain muncul. Dia mengambil bola dan melemparkannya ke samping. Bola pecah dan ombak di sekitarnya tampak memperoleh kehidupan kedua dan mulai mendorong keluar lagi. Waktu adalah esensi. Beban di tubuhnya sangat hebat setiap kali dia menggunakan teknik break dewa kuno. Jika hanya 3 kali, kerusakan pada tubuhnya tidak besar, tetapi lebih dari 3 akan menyebabkannya sangat berbahaya sebelum ia menguasai taktik dewa kuno. Teknik istirahat dewa kuno didasarkan pada taktik dewa kuno, tetapi saat ini Wang Lin hanya menggunakan energi spiritual untuk bertahan. Dia terus bergerak maju. Karena gelombang tidak tahan lagi tekanan kabut dan mulai menyusut, Wang Lin akhirnya mencapai ujung kabut. Setelah sekilas di belakangnya, Wang Lin tertawa pahit, lalu berbalik untuk pergi. Di bagian bawah kabut adalah lapisan petir ungu yang terus-menerus. Jika dia masuk dengan sembrono, dia pasti akan mati. Juga, di bawah lapisan petir ungu dia melihat laut hitam. Di dalam air menderu laut hitam adalah makhluk yang terlihat seperti naga, tetapi bukan naga, yang menatap Wang Lin melalui lapisan petir ungu. Ini bukan tempat yang bisa dimasuki Wang Lin dengan paksa. Tampaknya bahkan sebelum dia memasuki laut jiwa mati, dia akan mati. Wang Lin memiliki kepribadian yang sangat menentukan. Saat dia melihat ada sesuatu yang salah, dia mundur. Gelombang mulai runtuh. Sesaat sebelum celah itu akan disegel, dia menyerbu keluar. Dia balas menatap kabut hitam. Wajahnya suram dan tidak pasti. Jika dia tidak bisa memasuki laut jiwa mati, maka dia tidak akan bisa meninggalkan tubuh dewa kuno. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, memasuki laut jiwa mati tidak mungkin. Bahkan orang-orang seperti penyihir setan 6 tidak akan bisa memasuki laut jiwa mati. Satu-satunya orang yang bisa masuk adalah orang yang mewarisi kekuatan dewa kuno.
Wang Lin merenung ketika dia menatap bagian lain dari bola besar, Laut Darah. Ini adalah tempat pria berambut merah itu terperangkap. Jika dia bisa membebaskan diri, maka memasuki Laut Jiwa Mati adalah mudah. Dapat dikatakan bahwa peluang orang ini untuk masuk ke Laut Jiwa Mati jauh lebih tinggi daripada Wang Lin. Lagi pula, di dalam Laut Jiwa Mati terdapat warisan pengetahuan. Jika pria berambut merah mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan kedua warisan dan akan segera menjadi dewa kuno. Wang Lin menatap Laut Darah, mulutnya secara bertahap menunjukkan senyum kecil. Dia memikirkan kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Itu karena Wang Lin adalah devourer jiwa sehingga semua penggarap setan itu dengan gila-gilaan mencarinya. Lalu untuk alasan apa mereka mencarinya? Dia memikirkan kembali apa yang terjadi sebelumnya, ketika dia bertemu dengan jiwa pengembara besar yang akan menjadi pemangsa jiwa. Munculnya jiwa pengembara besar seperti itu tidak normal. Sebagai seorang devourer jiwa, Wang Lin tahu bahwa, di dunia yang membusuk, para peminat jiwa memiliki batas yang sangat jelas antara wilayah. Jika jiwa yang berkeliaran akan berevolusi menjadi pemangsa jiwa, seorang pemecah jiwa akan menghentikan evolusi dengan melahap jiwa pengembara itu. Jika tidak ada peminat jiwa di sekitarnya, akankah jiwa pengembara dapat berevolusi dengan sukses? Karena sudah ada seorang pemangsa jiwa di dunia ketiga, jiwa pengembara yang sedemikian besar seharusnya tidak ada. Sangat mungkin bahwa dalam beberapa keadaan khusus dengan bantuan kekuatan eksternal, ini mungkin terjadi. Terutama mengingat bahwa pemangsa jiwa tampaknya dalam keadaan aneh, seolah-olah sedang tidur, tidak menyadari lingkungannya. Wang Lin tahu jawabannya. Keadaan tidur dari pemangsa jiwa disebabkan oleh seseorang. Tujuannya adalah untuk memungkinkan jiwa pengembara lainnya berkembang menjadi pemangsa jiwa. Ini mengungkapkan bahwa pihak lain memiliki beberapa skema besar. Rencana ini membutuhkan dua peminat jiwa untuk menyelesaikan. Ini adalah satu-satunya alasan untuk menjelaskan mengapa saat mereka menyadari Wang Lin adalah seorang peminat jiwa, semua pembudidaya iblis itu mulai mencarinya seolah-olah mereka gila. Menurut pengamatan Wang Lin, agar jiwa pengembara itu menjadi pemangsa jiwa masih membutuhkan waktu yang lama. Sebuah pemikiran melintas di benak Wang Lin. Pertanyaan terakhir yang dia miliki adalah siapakah yang bekerja untuk semua penggarap setan ini? Bongkok mendapat kembali dari kematian. Pasti ada rahasia mengejutkan di balik itu semua. Juga, penangkapan Duan Mu dan Wang Qingyue. Semakin Wang Lin menganalisis situasinya, semakin dia mulai memahami gambaran besarnya. Dia merasa seperti hampir melihat melalui misteri. Wang Lin menatap Laut Darah. Ekspresinya tenang. Seseorang di dalam tubuh dewa kuno yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua pembudidaya setan ini haruslah orang yang mewarisi kekuatan dewa kuno. Itu pasti pria berambut merah yang terperangkap di Laut Darah. Jika itu benar-benar orang itu, maka alasan mengapa mereka menginginkan dua peminat jiwa jelas. Selain meninggalkan lautan darah, Wang Lin tidak bisa memikirkan alasan lain. Wang Lin merenung sedikit. Pandangan dingin terlintas di matanya. Dia melihat Laut Darah lagi ketika dia memegang jarinya ke alisnya. Tubuhnya mulai berubah transparan ketika ia memasuki surga menantang ruang manik. Di surga menantang ruang manik, Wang Lin memandang si Tunan dan orang tuanya, lalu duduk di mana ada beberapa lampu mengambang. Karena dia telah memasuki tahap formasi inti, dia tidak lagi dibatasi membawa barang-barang dengan energi spiritual ke surga menantang ruang manik. Ini adalah perubahan yang sangat jelas pada manik-manik tersebut. Wang Lin memutuskan bahwa kecuali itu adalah pilihan terakhirnya, dia tidak akan mencari pria berambut merah untuk membuka Laut Jiwa Mati. Sekarang dia memiliki taktik dewa kuno dan memiliki banyak harta untuk membantu meningkatkan kultivasinya. Dia memutuskan untuk pergi ke pelatihan pintu tertutup untuk mencoba mencapai tahap jiwa Naschen. Dia mengambil napas dalam-dalam, menutup mata, dan memusatkan indera ilahi pada 3 kata besar yang tersisa di otaknya. Secara bertahap, teknik kompleks muncul satu persatu di dalam hatinya.
Lapisan pertama taktik Dewa Kuno berisi 3 bagian, mencuri energi spiritual, menelan energi spiritual, dan mencairkan energi spiritual. Saat setiap Dewa Kuno lahir, tubuh mereka secara otomatis akan menggunakan teknik pertama. Tetapi ketika Dewa Kuno tumbuh menjadi seorang anak, lapisan pertama akan berkembang ke tingkat energi spiritual yang meleleh. Jika Dewa Kuno masuk ke lapisan kedua, dia bisa menyerap energi planet ini. Jika ini tidak tercapai, maka bayi akan tetap tidur. Setelah sejumlah waktu berlalu, cairan emas yang mengelilingi bayi itu akan menghilang. Setelah kehilangan perlindungan yang mencegah orang untuk mendeteksi dia, satu-satunya jalan yang tersisa dapat ditemukan dan dihancurkan oleh orang lain. Setelah mempelajari teknik pertama untuk waktu yang sangat lama, Wang Lin menghela napas dan membuka kedua matanya, menampakkan pandangan kontemplatif. Setelah mempelajari teknik ini, Wang Lin memahami salah satu alasan mengapa tubuh Dewa Kuno sangat besar. Dewa Kuno fokus pada melatih tubuh mereka dan jarang menggunakan senjata. Bahkan bisa dikatakan bahwa tubuh mereka adalah harta karun terbaik. Kekerasan tubuh mereka dapat dibandingkan dengan harta karun terbaik di dunia. Fokus taktik Dewa Kuno adalah menggunakan semua energi spiritual yang dicuri seseorang untuk memperkuat tubuh. Setelah batas tubuh tercapai, seseorang harus memperluas tubuh, atau kultivasi mereka akan berhenti. Semakin besar tubuh, semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkan tubuh. Setelah mencapai ukuran tertentu, Dewa Kuno akan mengalami rekonstruksi tubuh. Ini adalah proses untuk meningkatkan kualitas tubuh. Bagi Dewa Kuno, semakin sering tubuh mereka mengalami rekonstruksi, semakin kuat kultivasi dan tubuh mereka. Juga, dengan setiap rekonstruksi, jiwa mereka juga akan menjadi lebih besar. Di antara Dewa Kuno, tidak ada tingkat budidaya seperti di dunia pembudidaya. Budidaya Dewa Kuno terutama hanya jiwa dan tubuh mereka. Tubuh adalah senjata dan jiwa adalah tangan yang mengendalikan senjata, bergabung ke dalam keluarga Dewa Kuno yang hampir tak terkalahkan. Di zaman kuno, para Dewa Kuno itu mulia, tetapi pada akhirnya masih terkubur dalam sejarah. Sampai hari ini, mereka telah menghilang tanpa jejak selain beberapa menyebutkan dalam beberapa teks kuno. Wang Lin menyadari bahwa, dengan menggunakan taktik Dewa Kuno, dia dapat menggunakan energi spiritual yang dia curi untuk meningkatkannya penanaman. Ini akan memungkinkannya meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Dia mengeluarkan tas pegangannya. Setelah mencari sebentar, dia mengeluarkan sebuah objek. Itu adalah dantian. Itu diperoleh ketika dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Dantian ini berisi semua kultivator tingkat menengah. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melemparkan dantian ke dalam mulutnya. Saat sang dantian memasuki mulutnya, itu mengeluarkan banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya. Wang Lin segera menggunakan teknik mencuri energi spiritual dari lapisan pertama taktik Dewa Kuno, lalu ia meletakkan tangannya bersama dan duduk untuk berkultivasi. Semua energi spiritual dengan cepat diserap oleh teknik mencuri energi spiritual, tetapi saat itu akan menyatu ke dalam tubuh ini, Wang Lin menghentikannya dan memindahkan semua energi spiritual ke inti di tubuhnya. Gelombang energi spiritual melonjak di intinya, membentuk pola. Badai melewati tubuhnya. Energi spiritual yang membutuhkan waktu 2 jam untuk dikumpulkan menghilang dalam sekejap. Jika Wang Lin tidak memiliki teknik mencuri energi spiritual, ia perlu menghabiskan waktu mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk cerna sang dantian, dan dia hanya akan mampu menyerap 70 hingga 80% sementara yang lain akan hilang. Meskipun waktu bergerak lebih cepat di surga menantang ruang manik, masih akan membuang banyak waktu. Namun, dalam apa yang hanya sesaat di dunia nyata, ia mampu sepenuhnya menyerap dantian. Intinya berputar dalam suatu pola, mengirimkan gelombang energi spiritual ke tubuhnya. Mata Wang Lin berkilau. Seorang dantian tunggal memungkinkannya mencapai puncak tahap pertengahan formasi inti, 1 langkah dari tahap akhir.
Tangan kanan Wang Lin bergerak ke arah tasnya memegang dan mengeluarkan botol pil abadi yang dibuat oleh Lim Wan. Dia mulai memasukkannya ke mulutnya, satu persatu. Waktu berlalu sangat cepat. Saat pil dikonsumsi, energi spiritual teknik mencuri akan sepenuhnya menyerapnya. Tepat sebelum energi spiritual memasuki tubuh ini, Wang Lin akan mengarahkannya ke intinya. Akibatnya, kultivasinya dengan cepat meningkat ketika ia menembus tahap pertengahan core formatin ke tahap akhir. Selanjutnya, Wang Lin mengeluarkan benda paling berharga di tasnya, cairan tulang belakang yang ia dapatkan dari naga di terowongan. Cairan tulang belakang dari naga itu hanya cukup untuk mengisi botol kecil. Orang bisa melihat betapa berharganya itu. Ini adalah obat yang paling berharga yang diperoleh Wang Lin sejauh ini. Setelah ragu-ragu, dia membuka botolnya. Setelah minum satu tegukan, tubuhnya melepaskan panas yang membara. Teknik mencuri energi spiritual diaktifkan dan dengan cepat mengedarkan energi spiritual. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin jelas bisa merasakan intinya menjadi lebih besar, warnanya lebih cerah, dan pintunya bahkan lebih cepat. Setelah seteguk cairan tulang belakang diserap, Wang mengambil yang lain. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai sebulan kemudian, Wang Lin telah berkultivasi mata tertutup sepanjang waktu. Teknik mencuri energi spiritual terus-menerus aktif di tubuhnya. Hanya ada 10 tetes cairan tulang belakang yang tersisa. Inti dalam tubuhnya adalah tentang ukuran 2 kepalan tangan. Warnanya emas dengan cahaya merah redup. Setiap kali ia berputar, garis meridian di tubuhnya akan terasa sakit, tetapi ia masih belum membobol tahap Naschen Soul. Sebulan yang lalu, Wang Lin meminum pil yang akan meningkatkan peluang Naschen-nya yang baru lahir. Pembentukan jiwa, tetapi pil itu hanya mengubah inti merah, tanpa ada tanda itu menghancurkan dan membentuk jiwa yang baru lahir. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menghela nafas. Dia bertanya-tanya apakah orang lain mengalami banyak kesulitan dalam membentuk Naschen Soul mereka, tetapi tampaknya itu jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Dia kehabisan pil di tasnya, dan tidak ada banyak energi spiritual cair tersisa. Setelah merenung sebentar, ia tiba di tempat Situ Nan dan orang tuanya. Dia bersujud beberapa kali di depan orang tuanya, lalu mengarahkan jarinya ke alisnya dan meninggalkan surga menantang ruang manik. Di luar laut pengetahuan, tubuh Wang Lin berubah dari bentuk ilusi menjadi lebih dan lebih solid. Dia menatap laut pengetahuan dan mendesah. Berdasarkan rencananya sebelumnya, jika dia cukup beruntung untuk memasuki tahap Naschen Soul, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki laut jiwa mati. Mungkin saat dia mendapatkan warisan, dia akan bisa meninggalkan tubuh dewa kuno. Tapi sekarang, dia tidak percaya diri. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengangkat tangannya dan tatapan dingin muncul di matanya. Sekarang hanya ada satu jalan yang tersisa. Jika dia tidak ingin terjebak di sini, selalu menghindari pengejaran para penggarap iblis selamanya, hanya ada satu cara. Tangan kanannya meraih kekosongan, menciptakan celah, dan memasukinya. Setelah keluar, dia meninggalkan laut pengetahuan dan tiba di suatu tempat di dalam laut Qi. Setelah dia muncul, dia ragu-ragu. Kedua tangannya bersatu dan mengirimkan beberapa sinar ke segala arah, menciptakan banyak celah. Saat celah disegel, dia menyebarkan indera ilahi ke segala arah. Akibatnya, para pembudidaya iblis yang telah mencari dia dengan pahit memperhatikan kehadirannya dan dengan cepat menyerbu ke arahnya. Segera, para pembudidaya setan muncul di dekat Wang Lin, satu persatu. Mereka menatap Wang Lin, mengungkapkan senyum. Salah satunya adalah Bongkok Meng. Setelah dia melihat Wang Lin, perasaan jijik muncul. Tanpa sepatah kata pun, tangan kanannya mengulurkan tangan untuk meraih Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal, dan dia sangat tenang. Ketika Bongkok Meng meraih ke arahnya, dia mencibir, "Apakah kamu tidak ingin mematahkan segel pada tuanmu?" Saat Wang Lin mengatakan kata-kata itu, meskipun semua ekspresi para pembudidaya setan sekitarnya tetap normal, mata mereka dipenuhi dengan kejutan.
Bongkok Meng tertegun dan dia menghentikan tangan kanannya. Wang Lin memperhatikan jeda ini. Dia mengkonfirmasi sekarang bahwa apa yang dia duga itu benar. Sekarang satu-satunya hal yang perlu dia konfirmasi adalah bahwa tuan mereka adalah pria berambut merah yang terperangkap di laut darah. Wajah Bongkok Meng tampak murung dan menunjukkan ketidakpastian. Dia mendengus dingin dan tangan kanannya meraih Wang Lin lebih cepat. Wang Lin memasang ekspresi dingin. Dia tidak bergerak sedikit pun. Dia sudah menyiapkan perangkap di sini sebelumnya. Jika ada yang mencoba menangkapnya, keretakan di dekatnya akan dengan cepat membuka dan membawanya pergi dari tempat ini. Lagi pula, mereka ada di tubuh dewa kuno, dan tidak ada yang lebih mengenal tempat ini selain dia. Matanya tenang. Jika Meng bergerak dan tidak ada kultivator iblis lain yang campur tangan, ramalannya salah. Mereka tidak peduli apakah si pemangsa jiwa itu mati atau hidup. Saat tangan Bongkok Meng hendak menangkap Wang Lin, sebuah suara dingin tiba-tiba bergema. Berhenti. Saat suara itu terdengar, Bongkok Meng merasa seperti sedang dipegang oleh tangan yang tak terlihat dan terlempar ke belakang. Dia berhenti setelah memuntahkan beberapa suap darah hitam, lalu berlutut di tanah. Tidak ada dendam di wajahnya. Dia dengan hormat berkata, "Salam Lord Duomu." Sementara itu, semua pembudidaya setan berlutut. Pria paruh baya yang telah menghancurkan rencana penyihir setan langit muncul sebelum Wang Lin, menatapnya dengan ekspresi dingin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menjawab, "Kamu benar-benar pemakan jiwa. Sangat bagus, ikuti saya." Setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya di kekosongan dan selebar ratusan kaki muncul di langit. Dia melirik Wang Lin, lalu melayang ke celah. Wang Lin tetap diam dan memasuki celah juga. Di belakang mereka, semua pembudidaya setan mengikutinya. Tapi tepat ketika mereka akan memasuki celah, itu mulai menutup naik. Dalam sekejap mata, keretakan menghilang tanpa bekas. Selain Wang Lin dan Domu, tidak ada orang lain yang masuk. Saat keretakan terlipat, yang muncul di hadapan Wang Lin bukanlah laut darah yang ia harapkan, tetapi ruang yang diterangi oleh cahaya ungu gelap. Ruang ini tidak besar, hanya sekitar 100 kaki di setiap arah. Mengambang di empat sudut adalah beberapa instrumen berbentuk aneh. Gelombang cahaya lembut yang dipancarkan darinya. Di samping setiap instrumen duduk seorang penggarap, masing-masing berkultivasi di samping instrumen. Sosok mereka tampak seperti Domu. Mereka menjaga bentuk manusia mereka dan tidak berubah menjadi setan. Wang Lin memindai area dan menghitung total 9 orang, semuanya berkultivasi di dalam ruangan. Saat keduanya masuk, semua pembudidaya membuka mata mereka. Satu demi satu, mereka mengaktifkan beberapa teknik pada masing-masing instrumen, menyebabkan cahaya ungu bersinar dari mereka. Domu berbalik, matanya yang tidak berkedip terpaku pada Wang Lin. Wang Lin mundur beberapa langkah. Murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Dia meletakkan tangan kanannya di dekat tasnya saat dia menatap orang di depannya. Ini sangat berbeda dari yang dia harapkan. Salah satu dari 9 pembudidaya berkata, "Domu, kita tidak bisa mendukung ini lama, paling lama 3 jam. Cepat, jelaskan semuanya." Cahaya keemasan melesat dari mata Domu saat dia menatap Wang Lin. Dia berkata, "Si kecil, kamu berhasil menghilang. Mengapa Anda muncul lagi?" Wang Lin mengerutkan kening. Dia menatap Domu. Tepat ketika dia akan berbicara, tangan kirinya membentuk segel. Tangan kirinya menggesek belakangnya menggunakan teknik surga, yang ia pelajari dari taktik dewa kuno. Itu memungkinkannya untuk pergi kemana saja dalam tubuh dewa kuno. Saat keretakan muncul di hadapan Wang Lin, cahaya ungu keluar dari salah satu instrumen dan menghancurkannya. "Do, ekspresimu tenang, tidak ada sedikit pun emosi." Hati Wang Lin tenggelam. Dia menatap Domu dan perlahan berkata, "Untuk meninggalkan tanah dewa kuno." Seorang pembudidaya berwajah merah tinggi berkata, mengerutkan kening, "Domu, kamu selalu mengatakan hal-hal terlalu lambat. Orang kecil, izinkan saya memberitahu Anda,
saat segel pada Ta-Sen dilepas, semua orang di sini akan mati. Dia adalah satu-satunya orang yang akan pergi. Saat itu, 11 dari kita tiba di planet liar ini. Kami awalnya berencana untuk membuat tempat tinggal di sini. Tetapi kami tidak berharap menemukan bahwa tempat ini mengandung energi spiritual dari dewa kuno. Setelah saya menyelidiki sedikit, saya bertemu dengan seorang kultivator bernama Ta-Sen di luar tubuh dewa kuno. Kultivasi orang ini sangat kuat. Bahkan dengan kita semua bekerja bersama, kita tidak cocok untuknya. Suara pria tua berambut merah itu semakin keras. Dia berbicara dengan sangat cepat. Begitu dia selesai berbicara, seorang kultivator mengangkat kepalanya dan dengan murung berkata, "Ta-Sen ini tidak membunuh kita, tetapi mengundang kita untuk memasuki tanah dewa kuno ini." Orang ini sangat memahami tanah dewa kuno. Dia memiliki pegangan yang sempurna pada 3 bidang. Menurutnya, dia sudah lama berada di tanah dewa kuno, tapi sayangnya, dia diblokir oleh pintu tingkat terakhir. Dia mengundang kita untuk membantunya menerobos tingkat terakhir. Meskipun kemungkinan warisannya rendah, godaannya terlalu besar. Meskipun kami tidak bisa mengalahkannya, kami tahu formasi yang, sekali diaktifkan, dapat mengalahkannya. Hanya, setelah menggunakan formasi ini, kami akan kehilangan banyak kultivasi kami. Perjalanan ke tubuh dewa kuno yang direncanakan orang itu dalam, tetapi kami bukan orang yang mudah dikacaukan. Kami siap untuknya. Pada akhirnya, kami akhirnya menyelesaikan level terakhir, tetapi semua itu tampak terlalu aneh. Level terakhir jelas segel, dan kekuatannya besar. Kami membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melewatinya. Sepertinya dewa kuno menggunakannya untuk menyegel sesuatu. Jika bukan karena orang itu memahami segel dengan baik, bahkan jika metode untuk mematahkan segel itu diberikan kepada kami tidak yakin kami bisa memecahkannya. Setelah segelnya rusak, kita bisa tahu bahwa orang yang bernama Ta-Sen berubah, tetapi tidak bisa mengatakan apa tentang dia yang berubah. Kami berhasil memasuki tubuh dewa kuno. Dewa kuno Tusi benar-benar jenius. Dia benar-benar meninggalkan warisan. Di Laut Qi, kami melihat warisan kekuatan, tetapi sebelum kami bahkan bisa memperjuangkannya, ia menghilang di depan mata kami. Itu diambil oleh Ta-Sen. Setelah orang itu mendapatkan warisan kekuatan dewa kuno, dia tiba-tiba mulai tertawa histeris. Tetapi pada saat yang sama, di dalam Laut Qi, seorang raksasa muncul dan memulai pertempuran besar dengannya. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi, orang itu tahu semua teknik raksasa itu. Pada akhirnya, raksasa itu hilang dan terbelah menjadi 2. Satu setengah membentuk laut jiwa mati dan yang lain memulai teknik ilahi yang sangat kuat. Orang itu jelas tidak terbiasa dengan teknik itu. Saya ingat bahwa ia berkata, "Tidak ada yang Anda tahu bahwa saya tidak tahu." Tetapi teknik ilahi ini, ia jelas tidak mengetahuinya. Jiwa dewa kuno terpecah menjadi ribuan keping dan memasuki tubuh pria itu, membentuk ribuan segel di tubuhnya, sebelum memenjarakannya di laut darah. Kami pikir semuanya sudah berakhir dan tidak berani tetap lebih lama, jadi kita semua cepat pergi. Tapi mimpi buruk baru saja dimulai. Hanya satu dari kami 11 yang berhasil meninggalkan tempat ini. Kami semua dicengkeram oleh tangan iblis yang menjangkau dari celah yang muncul ke laut darah. Ta-Sen terlalu menakutkan. Dia segera memikirkan cara untuk memecahkan ribuan segel di tubuhnya. Setiap segel pada dasarnya adalah fragmen dari jiwa dewa kuno Tusi. Dia secara paksa mengambil beberapa fragmen dan memasukkannya ke dalam kita. Pada tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setiap beberapa ribu tahun, akan ada beberapa penggarap yang tiba di sini. Mereka semua ditangkap olehnya dan memiliki bagian dari meterai yang tertanam di dalamnya. Meskipun banyak orang datang bersama, dia selalu membiarkan satu orang yang beruntung pergi. Ini agar lebih banyak orang bisa datang di masa depan. Karena semakin banyak pembudidaya, segel di Ta-Sen berkurang. Hal yang baik adalah bahwa para pembudidaya kemudian berbeda dari kami. Kultivasi mereka rendah,
sehingga mereka tidak bisa menyatu dengan fragmen jiwa dewa kuno. Banyak pembudidaya hanya bisa menangani satu segel di tubuh mereka, jadi proses penghapusan segel Ta-Sen menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Tapi dia benar-benar jenius. Setelah melihat bahwa metodenya melambat, dia mendapat ide lain, si pemuja jiwa. Sebelum ini, kita bahkan tidak tahu makhluk seperti apa yang menjadi peminat jiwa, tapi Ta-Sen sepertinya tahu. Dia mengirim kami para penggarap iblis untuk pergi menangkap seorang penyembah jiwa untuk melahap pecahan jiwa di dalam tubuhnya. Metode ini sangat efektif, tetapi setelah penyembah jiwa melahap dalam jumlah tertentu, dia perlu tidur. Metode itu tidak mencapai hasil yang diinginkan Ta-Sen, jadi dia datang dengan ide meningkatkan pemangsa jiwanya sendiri. Jadi dia membantu Lord Shize, yang merupakan jiwa pengembara, untuk tumbuh menjadi pemangsa jiwa. Awalnya, agar Lord Shize menjadi pematung jiwa, akan membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi sekarang setelah Anda muncul, semuanya telah berubah. Masing-masing dari 10 orang, selain seorang lelaki tua berwajah keriput yang tampak seperti baru saja merangkak keluar dari kubur, menceritakan bagian dari kisah itu. Ini menyebabkan Wang Lin sangat terkejut, tetapi dia tidak percaya semuanya. Masih ada satu hal penting yang masih kita tanyakan, itulah identitas Ta-Sen. Mengapa dia begitu akrab dengan tubuh dewa kuno? Setelah mengamatinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kami menduga bahwa Ta-Sen bukan manusia seperti kita, tetapi iblis terbentuk dari kebencian terhadap tubuh dewa kuno yang sekarat. Kalimat terakhir itu diucapkan oleh Dongmu. Ekspresinya tenang. Jika Wang Lin mendapatkan warisan pengetahuan yang lengkap, dia akan tahu apakah semua ini benar atau salah. Tapi sekarang, setelah mendengar ide menakutkan seperti itu, dia tidak bisa membantu tetapi ubah ekspresinya. Hanya ini yang bisa menjelaskan mengapa ketika dia mengundang kita untuk memasuki tubuh dewa kuno bertahun-tahun yang lalu, dia sangat akrab dengan tempat itu dan mengapa kita merasa bahwa dia berubah setelah kita membuka segel. Segel itu jelas salah satu yang kami para pembudidaya gunakan untuk menyegel setan ketika mereka memasuki tubuh kami. Ini juga akan menjelaskan mengapa semua teknik yang digunakan oleh raksasa itu diketahui oleh Ta-Sen. Lagi pula, hanya mendapatkan warisan kekuasaan tidak ada gunanya. Hanya setelah mendapatkan kedua warisan itu seseorang akan memiliki kekuatan dewa kuno. Semua spekulasi ini hanya menunjuk pada satu hal, orang itu entah dewa kuno Tu-Si atau dewa setan Tu-Si. Saat kata-kata Dongmu meresap, Wang Lin menarik napas. Sebuah pikiran melintas di kepalanya, tetapi dia tetap diam. Aku benar-benar tidak perlu menipu kamu. Jika Anda menerjang laut darah, Anda akan menjadi alat seperti pemecah jiwa di dunia ketiga, dan begitu segelnya rusak, Anda akan mati. Wang Lin diam-diam merenung sejenak untuk sementara waktu, lalu dia mencibir, kematian. Saya berasumsi bahwa dengan kematian Anda maksud ketika jiwa saya menghilang. Jika cerita yang kalian sampaikan itu benar, ketika orang itu bebas, bukankah dia hanya akan mengambil fragmen jiwa kembali? Kelompok Dongmu tetap diam. Di antara 10 orang, pria tua yang tidak mengucapkan sepatah kata pun mengeluarkan batuk ringan. Dia berkata, dengan nada lembut, rekan kultivator memang cerdas. Setelah Ta-Sen memperoleh warisan pengetahuan, ia akan mengambil fragmen jiwa di tubuh kita untuk memungkinkan jiwanya menyelesaikan lagi. Selama bertahun-tahun, fragmen jiwa telah menyatu dengan jiwa kita. Membawa mereka kembali sama dengan melahap jiwa kita. Teman, membantu kami membantu diri sendiri, namun, saya tidak akan meminta Anda untuk membantu secara gratis. Jika Anda setuju, saya akan memiliki hadiah untuk Anda. Wang Lin tidak menerima. Dia diam-diam mempertimbangkan betapa kredibelnya perkataan orang-orang ini. Dongmu menatap Wang Lin dengan dingin dan berkata, Junior, jangan kira kami harus mengandalkanmu. Kami selalu bisa membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan. Seorang kultivator berwajah gelap mencibir, waktu hampir habis, dan apa yang perlu dikatakan telah dikatakan. Karena anak ini terus menjadi sangat tebal,
saya mungkin juga meletakkan batasan. Meskipun itu bisa menciptakan beberapa ketidaknyamanan, itu akan membuatnya lebih mudah mengendalikannya. Setelah Wang Lin mendengar ini, ia memikirkan komentar sarkastik. Jika pembatasan seperti itu benar-benar berhasil, orang-orang tua ini tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dengannya. Saat dia muncul, mereka akan menggunakan batasan untuk mengendalikannya. Wang Lin merenungkannya sedikit dan menebak mengapa mereka tidak menggunakan batasan itu. Sepertinya tidak ada batasan yang akan diperhatikan oleh pria berambut merah. Tujuan orang-orang ini tidak sesederhana ini. Seperti penyihir setan langit, mereka pasti punya rencana tersembunyi mereka sendiri. Wang Lin dengan tenang berkata, "Apa yang kalian inginkan agar aku lakukan?" Pria tua itu penuh kerutan mendengar apa yang dikatakan Wang Lin dan jantungnya berdetak kencang. Orang ini tidak bertanya apa hadiahnya, tetapi pertama-tama bertanya apa tugasnya. Tampaknya orang ini sangat tenang dan tidak akan mudah bergerak. Orang tua itu perlahan berkata, "Masuki Laut Darah." Setelah Ta Sen melepas segel, dia akan langsung memasuki Laut Jiwa Mati. Setelah dia membuka Laut Jiwa Mati, Anda harus memasuki Laut Jiwa Mati dan menggunakan teknik. Sangat mudah. Adapun teknik apa? Itu adalah teknik pemeteraian yang digunakan oleh raksasa oleh jiwa dewa kuno. Saya mempelajari teknik itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki tingkat keberhasilan 30%. Jika Anda menggunakannya, Anda memiliki peluang 70% untuk berhasil karena Anda adalah pemangsa jiwa. Semua fragmen jiwa yang Anda serap akan mendengarkan Anda. Wang Lin mencibir. Dia dengan muram berkata, "Dengan kultivasi saya hanya formasi inti, itu hanyalah mimpi untuk menyegel Ta Sen." Orang tua itu tertawa dan berkata, "Tentu saja, kami tidak membiarkan Anda melakukan segel, tetapi akan membiarkan Anda mengontrol fragmen jiwa yang akan memicu Laut Jiwa Mati lagi. Berdasarkan prediksi saya, Laut Jiwa Mati akan menyegel lagi dan sepenuhnya menyegel Ta Sen di dalam. Jika Anda setuju, tidak masalah apakah itu berhasil atau tidak, saya akan memberi Anda hadiah." Saya mendapatkan objek ini setelah banyak kesulitan. Setelah mencari banyak teks kuno, saya akhirnya menemukan nama objek ini, itu perangkap binatang Huan Yuan. Hewan apapun di dunia ini dapat dikendalikan olehnya untuk waktu yang singkat, tetapi asalnya tidak diketahui. Secara teori, jika Anda memiliki energi spiritual yang cukup, bahkan binatang abadi, jika terjebak oleh lingkaran, dapat digunakan oleh Anda. Tetapi ketika menggunakan lingkaran ini, semakin kuat binatang itu terperangkap di dalamnya, semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkannya, dan jika Anda ingin menjebak binatang abadi, maka jumlah energi spiritual yang dibutuhkannya tidak terbayangkan. Ketika saya menerimanya bertahun-tahun yang lalu, saya mencobanya sekali tetapi gagal. Namun, sebelum saya bisa mencoba kedua kalinya, saya sudah terjebak di sini. Ekspresi Wang Lin sebagian besar normal, tapi dia segera mengungkapkan senyum dingin dan mendengus. Mata Dou Mu menjadi dingin. Ketika dia akan berbicara, dia dihentikan oleh orang tua itu. Orang tua itu menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Perangkap binatang Huan Yuan ini adalah harta karun legendaris. Jika Anda masih belum puas, saya tidak punya yang lebih baik." Ekspresi Wang Lin tenang. Dia menatap instrumen yang mengelilinginya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria tua itu merenung sedikit dan berkata, "Ini adalah harta karun yang menyelamatkan hidup saya. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Saya dapat memberi Anda 10 batu sprite kualitas terbaik. Itu sebanyak yang kami bisa berikan." Wang Lin tidak merasa perlu mendorong mereka terlalu jauh. Faktanya adalah bahwa budidaya orang-orang ini berada pada tingkat yang tidak terbayangkan. Jika dia tidak memiliki memori warisan sebagai as di lubangnya, dia tidak akan setenang ini. Wang Lin dengan tenang berkata, 100 buah. Tanpa menunggu agar orang tua itu menjawab, Dou Mu berkata, "Tidak mungkin." Tatapan orang lain juga menjadi dingin. Wang Lin tidak terintimidasi. Dia hanya menunggu pria tua itu menjawab.
Pria tua itu ragu-ragu dan dengan murung berkata, 20 buah. Ini batas saya. Kami tidak memiliki banyak batu roh berkualitas tinggi ini. Jika Anda masih tidak setuju, maka kami harus menggunakan metode yang berbeda. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Tanpa bicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Pria tua itu menunjuk ke dadanya, dan terlihat seekor ular hitam merayap, berubah menjadi cincin tembaga. Dia melemparkan cincin tembaga dan Wang Lin menangkapnya. Wang Lin melirik cincin tembaga tersebut. Itu seukuran gelang dan memiliki ukiran banyak binatang buas yang menakutkan. Binatang buas yang menakutkan ini terasa sangat hidup, seolah-olah itu nyata. Wang Lin mengirimkan akal ilahinya. Saat dia memasuki cincin, dia mendengar gelombang geraman binatang buas. Perasaan ilahinya tidak bisa membantu tetapi bergetar, jadi dia dengan cepat menariknya. Wang Lin menyingkirkan cincin tembaga tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Dia kemudian memandang pria tua itu. Di tangan pria tua itu muncul tas abu-abu yang dipegang. Dia melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin melihat ke dalam tas dan melihat 20 batu roh kualitas atas ditempatkan dengan rapi. Gelombang energi roh datang dari tas. Setelah menempatkan batu roh kualitas terbaik ke dalam tasnya sendiri, dia melemparkan tas abu-abu itu ke tanah dan dengan berat berkata, "Aku punya satu pertanyaan lagi. Setelah aku menyegel penguasa Laut Darah, bagaimana aku meninggalkan tempat ini?" Setelah orang tua itu mendengar pertanyaan Wang Lin, hatinya sedikit tenang. Dia selalu menunggu Wang Lin untuk mengajukan pertanyaan itu. Jika Wang Lin tidak mengajukan pertanyaan itu, dia akan curiga. Sangat mudah. Setelah Tasen disegel lagi, aku ingin meninggalkan tempat ini juga. Kuncinya adalah berada di dalam laut jiwa mati. Karena kamu akan berada di sana bersamaku, kamu akan dapat pergi juga. Wang Lin mencibir dalam benaknya. Dia sekarang yakin bahwa tujuan mereka adalah warisan pengetahuan di laut jiwa mati, jika apa yang baru saja mereka katakan itu benar adanya. Wang Lin menunjukkan tatapan dingin. Dia perlahan berkata, "Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi masalah ini sangat penting. Jika saya tidak dapat 100% yakin bahwa saya dapat meninggalkan tempat ini, maka semua ini hanyalah pembicaraan kosong." Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Karena orang tua ini berjanji kepada Anda, saya tidak akan pernah menarik kembali janjiku." Wang Lin tidak bergerak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior adalah master, dan junior harus percaya padamu, tetapi ini adalah masalah hidup dan mati. Jika junior ini tidak bisa memastikan, bahkan jika kita mencapai kesepakatan, akan sulit bagi saya untuk sepenuhnya mengabdikan diri pada hal ini." Domu mendengus, mengungkapkan niat membunuh, dan berkata, "Junior, berbicara secara tidak langsung sangat menyebalkan. Dan aku sudah berjanji padamu. Jika Anda tidak percaya, jangan terlalu sulit. Biarkan aku mengirimmu ke neraka untuk menenangkan pikiranku." Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya dan menciptakan tangan hitam yang menghantam Wang Lin. Tatapan Wang Lin menjadi dingin. Dia bahkan tidak melihat tangan raksasa dan menatap pria tua itu. Tangan raksasa itu berhenti 3 inci dari kepala Wang Lin. Pria tua itu melambaikan tangannya dan Doumu mengambil kembali tangan raksasa itu. Pria tua itu mengerutkan kening ketika dia menatap Doumu dan perlahan berkata, "Apa yang kau inginkan?" Wang Lin melihat instrumen di sekitarnya dan berkata, "Karena instrumen ini adalah harta yang menyelamatkan hidup Anda, bagaimana kalau memberikannya kepada junior ini untuk dipegang? Begitu kita meninggalkan tempat ini, junior akan secara alami mengembalikannya. Saya percaya senior tidak perlu khawatir tentang junior seperti saya, yang hanya pada tahap formasi inti." Pria tua itu memandang Wang Lin. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia menunjukkan senyum dingin dan menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan 10 instrumen terbang ke tangannya. Setelah menempatkan segel pada mereka, dia melemparkannya ke Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengeluarkan tas memegang lainnya dan menempatkan 10 instrumen di dalamnya,
lalu dengan hati-hati menyimpan tas itu. Ruang mulai menghilang tanpa kekuatan dari 10 instrumen. Orang tua itu menatap Wang Lin dan melambaikan tangannya saat dia membuka celah. Dia melangkah mundur untuk keluar dari jalan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia memasuki celah. Setelah Wang Lin masuk, Domu memiliki ekspresi yang tidak mau. Dia berkata, "Kakak laki-laki, kamu, tutup mulut." Ekspresi lelaki tua itu berubah, tidak lagi setenang ketika berbicara dengan Wang Lin, tetapi dipenuhi dengan kemarahan. Dia menatap Domu dan memasuki celah itu. Yang lain di samping Domu memasuki celah itu satu persatu. Orang terakhir adalah pria yang selalu memiliki ekspresi gelap. Ketika dia hendak memasuki celah, dia berkata, "Domu, apakah kamu masih tidak mengerti?" Bocah kecil itu tahu setiap detail dari rencana kami. Dia tahu kita membutuhkannya hidup-hidup. Apa yang Anda lakukan sebelumnya hanya mempermalukan diri sendiri. Saya bergantung pada bocah ini untuk keinginan saya untuk menjadi kenyataan. Kakak laki-laki juga menunggu waktu yang sangat lama untuk ini. Jika semua orang tidak begitu mengabdi kepada Tasen, hal-hal tidak akan sesulit ini. Setelah selesai berbicara, ia melangkah ke dalam celah. Domu merenung sedikit dan mengikutinya. Setelah memasuki celah, yang muncul sebelum Wang Lin adalah dunia yang diwarnai darah. Ada banyak pilar batu yang menarik perhatian, terutama yang tampaknya memasuki langit. Melihat ini menyebabkan murid-murid Wang Lin menyusut. Tempat ini benar-benar lautan darah. Pandangan Wang Lin jatuh pada pria di puncak pilar yang naik ke langit. Pria itu memiliki rambut merah darah. Ada aura kesombongan menyebar dari pria itu. Setelah satu pandangan, Wang Lin merasa dia bahkan tidak bisa bernafas. Pada saat itu, para pembudidaya iblis lainnya semua kembali, termasuk kelompok Domu. Setelah mereka memasuki laut darah, mereka semua duduk di pilar batu yang berbeda. Para pembudidaya setan semua menemukan pilar mereka, duduk, dan menatap Wang Lin. Mereka semua duduk bersila. Wang Lin adalah satu-satunya orang yang melayang di udara. Pandangan Wang Lin menyapu daerah itu. Ada banyak pembudidaya, setidaknya 1000. Di antara orang-orang ini, dia melihat Bongkok Meng, Dua Muji, Wang Qingyue, penyihir setan langit. Pada saat itu, di ruang sebelah pria berambut merah, muncul keretakan. Seorang pria jangkung berjalan keluar. Saat dia muncul, dia menatap Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi tidak enak. Dia berkata kepada pria berambut merah, "Tuan, dia adalah pemangsa jiwa." Lalu dia duduk di pilar batu di dekatnya. Wang Lin melihat sekilas bahwa orang itu adalah jiwa pengembara yang besar. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, sampai suara serak tiba-tiba datang dari pria berambut merah. Jiwa pemangsa, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan seluruh laut darah bergetar. Pilar-pilar di sekitarnya menyemburkan darah yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh dunia berlumuran darah setelah itu. Matanya terasa seolah-olah memiliki kekuatan tak terbatas. Tatapannya memunculkan perasaan iblis saat dia menatap Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba merasa bahwa saat pria berambut merah itu menatapnya, pembatasan tak terlihat mulai aktif di dekatnya. Dia tiba-tiba menjadi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Serap bagian jiwa ini dan buka segel ini untukku atau mati. Setelah pria berambut merah selesai berbicara, dia meraih alisnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Tubuhnya bergetar ketika dia mengeluarkan lampu merah dari tubuhnya. Lampu merah darah melayang di depan Wang Lin. Setelah mengeluarkan lampu merah, pria berambut merah mengeluarkan beberapa napas berat. Butuh waktu lama baginya sebelum napasnya kembali normal. Semua pembudidaya setan di sekitarnya menatap lampu merah, menampakkan pandangan campuran ketakutan dan kecemburuan. Yang berambut merah tubuh lelaki bergetar. Dia menatap Wang Lin melalui rambutnya yang berantakan. Wang Lin terkejut, tapi ekspresinya tenang. Dia dengan tenang berkata, "Aku bisa membantumu, tapi begitu kamu keluar dari segel, kamu harus membantuku pergi."
Mulut pria berambut merah itu bergerak sedikit dan dia menganggukkan kepalanya. Wang Lin dengan hati-hati menatap pria berambut merah itu. Tiba-tiba, Ji Realem Soul-nya melompat keluar, membentuk mulut besar, dan menelan lampu merah. Perasaan sakit yang intens tiba-tiba muncul di jiwanya dan tubuhnya bergetar. Setelah sekian lama, rasa sakitnya hilang. Dia memeriksa jiwanya dan memperhatikan bahwa itu 2 kali ukuran aslinya. Alasan dia berani menunjukkan wajahnya dengan berani adalah karena warisan kekuasaan dan warisan pengetahuan sangat berbeda satu sama lain, sehingga tidak akan ada kemungkinan itu diketahui kecuali warisan yang sama diwarisi oleh 2 orang. Dengan cara ini, selain Wang Lin sendiri, tidak ada yang akan tahu bahwa ia telah menerima bagian dari warisan. Adapun lampu merah, Wang Li mendengar dari kelompok Doumu bahwa itu adalah bagian dari jiwa dewa kuno. Jika itu adalah orang lain, mereka akan takut karena tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya, tetapi sebagai pemangsa jiwa, dia bisa melahapnya untuk dirinya sendiri. Setelah melihat bahwa fragmen jiwa dimakan, merah pria berambut menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Setelah sekian lama, dia berkata, "Meskipun kamu adalah seorang pemuja jiwa, kamu belum membentuk permata jiwamu. Namun, fakta bahwa Anda dapat melahap pecahan jiwa secara paksa sangat memuaskan. Jiwa yang berkeliaran, bantu dia membentuk permata jiwanya." Pria yang dibentuk oleh tubuh jiwa yang berkeliaran bergetar. Dia ragu-ragu, tetapi dengan cepat menjadi bertekad dan berbisik, "Terserah Anda." Dia mengarahkan tangannya ke alisnya. Tubuhnya tanpa sadar gemetar. Dia jelas menjadi jauh lebih lemah. Pada saat yang sama, bola merah tembus cahaya muncul dari alisnya. Saat bola merah muncul, tubuhnya runtuh ke dalam bentuk jiwanya yang berkeliaran karena dia tidak dapat mempertahankan bentuknya lagi. Setelah waktu yang lama, dia perlahan terkondensasi menjadi bentuk manusia lagi. Tanpa sepatah kata pun, Ji Realem Soul-nya dengan cepat pergi keluar dan mengelilingi bola cahaya. Bola berisi energi jiwa-jiwa pengembara yang besar. Wang Lin bisa menyerapnya tanpa halangan. Setelah setengah jam, dia bisa sepenuhnya menyerap semuanya. Wang Lin bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwanya tiba-tiba tumbuh beberapa ukuran. Pria berambut merah itu merenung sedikit dan perlahan berkata, "Jiwa pengembara, lanjutkan." Jiwa yang mengembara tertawa masam. Dia tidak berpikir bahwa Wang Lin, sebagai pemangsa jiwa, tidak akan memiliki permata jiwa. Jika dia tahu, dia tidak akan memberi tahu tuannya. Itu akan menjaga dirinya dari memasuki keadaan menyesal saat ini. Juga, peminat jiwa ini benar-benar sesuatu. Bahkan dengan 1 bola jiwa, sepertinya tidak cukup untuk membiarkannya membentuk permata jiwa. Permata jiwa adalah sesuatu yang dibentuk oleh peminat jiwa ketika mereka mencapai tahap tertentu dan melahap sejumlah jiwa. Itu adalah sesuatu yang secara alami mereka bentuk untuk inti mereka. Secara umum, sebagian besar peminat jiwa akan melahap sejumlah besar jiwa begitu mereka berevolusi menjadi peminat jiwa untuk membentuk permata jiwa mereka sesegera mungkin. Hampir tidak ada peminat jiwa yang menunggu begitu lama untuk membentuk permata jiwa mereka. Perbedaan antara peminat jiwa dengan dan tanpa permata jiwa adalah bahwa peminat jiwa dengan permata jiwa dapat menciptakan jiwa pengembara. Jiwa yang mengembara mengeluarkan tawa pahit. Dia mengarahkan tangannya ke alisnya dan bola jiwa lain muncul. Tubuhnya ambruk lagi. Kali ini, dia tidak bisa lagi membentuk tubuh manusianya lagi. Setelah waktu yang lama, bola merah muncul dari bentuk jiwanya yang berkeliaran. Kali ini, napasnya menjadi acak-acakan. Meskipun dia masih lebih kuat dari jiwa berkeliaran normal, perbedaan dari sebelumnya terlalu besar. Mata Wang Lin menyala. Dia mengirim jiwanya untuk mengelilingi bola dan mulai menyerapnya. Kali ini, dia jelas bisa merasakan perbedaan. Jiwanya tidak lagi tumbuh, tetapi, di dalam dirinya, sebuah partikel seukuran sebutir beras mulai mengembun. Pria berambut merah itu mengerutkan kening. Jika seorang pemangsa jiwa tidak memiliki permata jiwa, mereka tidak akan mampu menangani terlalu banyak fragmen jiwa.
Tetapi setelah orang ini menyerap 2 bola jiwa, dia hanya mencapai langkah pertama membentuk permata jiwanya. Kedua bola jiwa itu membentuk sebagian besar energi jiwa yang dimiliki oleh jiwa pengembara. Pria berambut merah itu merenung sedikit. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengangkat jiwa yang mengembara. Jiwa yang berkeliaran mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan mengembun menjadi bola jiwa. Pria berambut merah meraih bola jiwa dan melemparkannya ke Wang Lin. Bola jiwa ini terbentuk dari kehidupan jiwa yang berkeliaran. Setelah mengkonsumsi bola jiwa, Wang Lin merasakan partikel berukuran butiran beras dengan cepat tumbuh lebih besar. Segera tumbuh menjadi seukuran ibu jari. Tiba-tiba, perasaan aneh memasuki pikiran Wang Lin. Chi Realem Soul-nya tiba-tiba menyusut dan menyatu ke dalam bola berukuran kuku. Adapun bola, itu menghilang ke alisnya. Mata Wang Lin berkedip. Pada saat itu, ia adalah seorang pemangsa jiwa yang nyata, dengan kemampuan untuk menghasilkan jiwa-jiwa yang berkeliaran. Semua pengetahuan itu muncul, seolah-olah itu adalah warisan, ketika permata jiwanya terbentuk. Pria berambut merah itu mengambil pandangannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan celah muncul di udara. Selanjutnya, dia dengan cepat meraih dengan tangannya. Seluruh laut darah bergetar dan sosok ilusi besar muncul dari keretakan. Saat sosok itu muncul, Wang Lin tiba-tiba merasakan aura pemakan jiwa. Sosok ini jelas adalah pemangsa jiwa dari dunia ketiga. Segera, seluruh sosok ilusi muncul seperti awan dan datang melalui celah, mengungkapkan seluruh tubuhnya. Mata pria berambut merah itu menyala. Tubuhnya bergetar ketika jejak-jejak cahaya merah darah mulai terlepas dari tubuhnya. Gelombang kabut darah tumbuh dari tubuhnya. Hampir seketika, seluruh tubuhnya ditutupi oleh kabut darah. Dia sepertinya menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat kepalanya, menunjukkan wajah berdarah. Dia berkata, dengan suara serak, "Keluar, fragmen jiwa Tusi." Saat suaranya keluar, lampu merah yang tak terhitung jumlahnya dipaksa keluar dari tubuhnya. Ada lampu merah yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika mereka muncul, mereka mulai berputar seperti tornado merah. Lampu merah berisi aura setan. Para pembudidaya iblis di sekitarnya semua menundukkan kepala dengan ketakutan. Semua kecuali untuk kelompok Dongwu, yang melihat lampu merah dengan ekspresi gelap. Bayangan yang dibentuk oleh pemangsa jiwa membentuk mulut. Mulut menjadi lebih besar dan lebih besar saat meregang keluar. Itu tertutup di depan pria berambut merah. Lusinan lampu merah dikonsumsi olehnya. Tetapi pada saat yang sama, sisa lampu yang tepat tiba-tiba mulai menyala terang dan melingkari pria berambut merah itu seolah-olah mereka gila. Saat mereka mengelilingi pria berambut merah, simbol akan muncul dan mendarat di pria berambut merah. Setiap kali seseorang mendarat, tubuhnya akan bergetar. Sementara itu, mengikuti gemetarannya, puluhan lampu merah muncul dari laut darah untuk menggantikan yang dihabiskan oleh pemangsa jiwa dan berputar di sekitar pria berambut merah. Adapun pemakan jiwa, setelah melahap 10 lebih banyak fragmen jiwa, tubuhnya yang seperti awan mulai bersinar merah. Itu jelas membutuhkan waktu untuk dicerna dan tidak bisa terus melahap lebih banyak. Pria berambut merah mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan saat dia memandang ke arah Wang Lin. Wang Lin sekarang mengerti mengapa ini membutuhkan 2 peminat jiwa. Jika hanya ada 1 pemangsa jiwa, lebih banyak fragmen jiwa akan muncul dari laut darah sebelum mereka selesai mencerna. Dengan cara ini, tidak hanya itu tidak menghapus segel, tetapi akan meningkatkan jumlah fragmen jiwa. Diperlukan waktu penyangga. Hanya, dengan 2 peminat jiwa bergiliran melahap fragmen jiwa, mungkinkah? Meski begitu, kemungkinannya rendah. Mata Wang Lin menyala. Permata jiwa berukuran thumbnail muncul di depan alisnya. Chi Realem Soul-nya cepat keluar juga dan mengitari pria berambut merah. Dia segera melahap lebih dari 10 lampu merah yang mengambang di sekitar pria berambut merah itu. Pemecah jiwa telah selesai mencerna lampu merah,
dan ketika Wang Lin mundur, itu muncul lagi. Jadi seperti ini, siklus terus berlanjut. Meskipun laut darah mengisi kembali lampu merah di sekitar pria berambut merah itu, ada jauh lebih sedikit lampu daripada sebelumnya. Sepertinya laut darah membutuhkan waktu untuk mengisi kembali lampu merah. Pria berambut merah itu mengungkapkan ekspresi gembira. Ketika dia memaksa lampu merah keluar dari tubuhnya, dia harus menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Tetapi setelah melihat lampu merah berkurang di depannya, dia berpikir bahwa bahkan jika rasa sakitnya 10 kali lebih buruk, dia masih akan bersedia menderita melalui itu. Waktu berlalu dengan lambat. Semua pembudidaya setan diam-diam menonton adegan di depan mereka. Mereka semua menahan napas. Bahkan kelompok Dongmu pun gugup. Kemampuan Wang Lin untuk memecahkan segel memainkan peran penting dalam rencana masa depan mereka. Tetapi jika segel itu tidak dapat dipatahkan, maka tidak peduli seberapa hati-hati dibuatnya rencana itu, semuanya akan sia-sia. Seiring berlalunya waktu, lampu merah di sekitar pria berambut merah itu mulai melingkari dia lebih cepat dan lebih cepat, tetapi jumlahnya terus berkurang. Dia mengeluarkan beberapa raungan keras, terus-menerus memaksa lampu merah keluar mengambil korban di tubuhnya. Wajahnya tampak ganas dan nadinya menggembung hijau, seolah-olah ada cacing hijau merayap di nadinya. Di antara banyak pembudidaya demotik, magisian penyihir langit melihat pemandangan itu dengan perasaan keengganan di hatinya. Dia mengerahkan semua upaya itu untuk rencananya, tetapi pada saat terakhir, itu dihancurkan. Itu membuat hatinya berdarah. Sekarang dia melihat bahwa pria berambut merah itu memecahkan segel, dia merasa putus asa. Ketika pria berambut merah itu memecahkan segel, membuka Dead Soul Seal, dan memperoleh warisan pengetahuan, dia akan perhatikan bahwa tidak ada. Dengan kekuatan pria berambut merah itu, dia akan dapat menggunakan teknik untuk menemukan bahwa penyihir setan langitlah yang memilikinya. Pada saat itu, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Dia berani sebelumnya karena pria berambut merah terjebak di laut darah dan tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi di luar. Hanya di laut darahlah pria berambut merah tidak dibatasi. Penyihir iblis langit mengeluarkan tawa pahit di dalam hatinya. Dia menatap Wang Lin dan mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa Wang Lin datang dengan muridnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa karena rencananya sendiri, pria berambut merah akan dapat memecahkan segelnya. Jika dia tidak membiarkan 6 Desire Devil Lord dan mereka pergi 1000 tahun yang lalu, maka meskipun dia tidak akan bisa mendapatkan harta warisan, hidupnya masih akan aman. Semua ini dapat digambarkan sebagai karma. Penyihir setan langit mengeluarkan napas lagi, tetapi ketika dia melihat kelompok Dongmu, kebenciannya menghilang dan dia mulai merenung. Sky ekspresi iblis magisian tenang, tidak mengungkapkan pikiran batinnya. Dia adalah orang tua yang sangat licik, bahkan menghadapi cobaan yang hebat, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pria berambut merah itu hanya menggunakan pecahan jiwa untuk meninggalkan bekas pada orang-orang ini untuk mengendalikan mereka. Alasan Sky Devil Magician dapat mempertahankan kesadarannya terutama karena teknik kultivasinya. Selain metode budidaya setan langit misterius, ia juga memiliki mantra misterius. Dia secara tidak sengaja menemukan nyanyian itu selama perjalanan pertamanya di sini. Dia tidak memberikan mantra itu kepada siapapun, bahkan 6 Desire Devil Lord tidak tahu keberadaannya. Karena nyanyian ini dan kultivasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ketika dia ditangkap oleh pria berambut merah dan dipaksa untuk bergabung dengan fragmen jiwa, dia mampu mengambil inisiatif dan menekan fragmen jiwa alih-alih menyatu dengannya. Dia melihat kelompok Dongmu. Beberapa tahun yang lalu, ia mulai curiga bahwa di antara ribuan pembudidaya di sini, tidak mungkin hanya dia yang telah menekan fragmen jiwanya. Dia curiga ada yang lain juga. Orang-orang itu kemungkinan besar 10 jenderal laut darah. Jantung penyihir langit iblis bergetar. Jika orang-orang itu seperti dia, ketika segel itu pecah, mereka akan bertindak. Jika ini benar, maka dia mungkin masih memiliki kesempatan.
Sambil memikirkannya, hati Sky Devil Magician semakin bersemangat. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan melihat ke atas. Setiap kali Wang Lin melahap lampu merah, permata jiwanya menjadi lebih besar. Saat permata jiwanya tumbuh lebih besar, pikirannya merasakan kejelasan. Kerja tim Wang Lin dengan pematah jiwa juga menjadi lebih baik dan lebih baik. Warna pusaran fragmen jiwa di sekitar pria berambut merah itu menjadi redup dan jumlah fragmen jiwa berkurang. Tapi pada saat itu, lautan darah di sekitarnya tiba-tiba naik. Semua darah di tanah mulai melayang, membentuk puluhan ribu fragmen jiwa. Mereka menuju ke pria berambut merah. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang lengah. Tanpa sepatah kata pun, jiwa Wang Lin mundur, takut akan terpengaruh. Pria berambut merah itu menggeram. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan sebuah lingkaran muncul di depannya. Dia menekan lingkaran itu dan sinar tak terhitung dari 5 cahaya berwarna keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang 5 warna di sekelilingnya. Di luar penghalang, pecahan jiwa menyerbu dan mendorongnya. Pria berambut merah itu mendongak. Kesombongan dan keangkuhannya berada pada batasnya. Dia bergumam, "Tusi, segel ini tidak bisa menjebakku." Dengan itu, dia dengan santai meraih dengan tangan kanan ini. Seorang kultivator iblis yang duduk dekat dengan terbang ke udara. Wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tubuhnya terbang ke penghalang 5 warna dan lebih dari 10 fragmen jiwa masuk ke tubuhnya. Dia berteriak berulang kali. Tangannya terus-menerus merobek tubuhnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya penuh luka dan darah. Biasanya, para pembudidaya iblis ini bahkan tidak bisa menangani satu fragmen jiwa, tetapi sekarang, lebih dari 10 tiba-tiba memasuki tubuh yang satu ini. Nasib satu-satunya adalah kematian. Pria berambut merah biasanya tidak mencoba metode ekstrim ini karena itu sama sekali tidak membantunya. Saat kultivator meninggal, fragmen jiwa akan kembali kepadanya. Itu sama sekali tidak membantunya memecahkan segel. Tapi sekarang, itu berbeda. Dia hampir mematahkan segelnya. Jika dia tidak menggunakan metode ini untuk menunda fragmen jiwa, maka ketika penghalang rusak, semua fragmen jiwa akan memasuki tubuhnya dan membuat semua pekerjaan dari sebelumnya menjadi sia-sia. Pria berambut merah mengabaikan pembudidaya. Tangan kanannya terangkat ke udara. Simbol emas muncul dan mendarat di pembudidaya. Saat mendarat, cahaya keemasan mengelilingi tubuh pembudidaya. Segera setelah itu, mata pria berambut merah melepaskan lampu merah. Dengan gelombang kedua tangannya, beberapa tubuh pembudidaya terbang ke udara. Setelah mereka menyerap beberapa lampu merah, mereka ditutupi oleh cahaya keemasan juga. Tubuh mereka sangat berdarah. Wang Lin kaget. Beberapa saat kemudian, seorang kultivator lainnya ditangkap oleh pria berambut merah. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya, tetapi dengan cepat wajahnya berubah menjadi tegas. Dia dengan cepat melakukan teknik dengan tangannya dan menghilang di tempat, lalu muncul kembali 10 kaki jauhnya. Saat dia muncul kembali, dia menciptakan keretakan di udara dan menyerbu ke sana. Si rambut merah menunjukkan tatapan dingin. Dia tidak menghentikan kultivator, tetapi mencibir. Dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan meludahkan, meledak. Dengan keras, tubuh kultivator meledak saat dia menuju ke celah. Darah dan dagingnya tersebar di mana-mana. Sebuah fragmen jiwa muncul dan menyerbu ke arah pria berambut merah. Itu bergabung dengan fragmen jiwa lain di luar penghalang. Sebuah pemikiran melintas di benak pria berambut merah itu. Dia tiba-tiba membuka kedua tangannya dan, dengan geraman, dia meraih udara dan ratusan petani tiba-tiba terbang ke udara. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakberdayaan, tetapi ada beberapa dengan ekspresi sebaliknya yang tepat terlihat lega. Mereka terbang menuju penghalang dan banyak fragmen jiwa memasuki tubuh mereka. Mereka menjadi seperti orang-orang sebelum mereka. Setelah menggunakan ratusan orang sebagai buffer, jumlah fragmen jiwa di luar penghalang telah berkurang sedikit. Namun,
5 penghalang berwarna tidak sekuat sebelumnya dan mulai bergetar, seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Pria berambut merah itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi meraih lagi dengan tangan ini. Kali ini, dia meraih lebih dari 300 orang. Di antara orang-orang itu, 8 dari mereka tiba-tiba menggunakan berbagai teknik untuk membebaskan diri. Mereka mati-matian mencoba melarikan diri dengan membuka celah. Sementara itu, 4 orang di tanah juga melompat, membuka celah, dan menghilang ke dalamnya. Senyum dingin pria berambut merah itu tumbuh lebih luas. Dia tidak membunuh para pembudidaya ini seperti yang dia lakukan sebelumnya, tetapi menarik pandangannya setelah mencari beberapa waktu. Sementara membunuh mereka akan mudah, fragmen jiwa yang kembali kepadanya akan membuat dampak besar pada penghalang. Tidak ada terburu-buru untuk membunuh orang-orang itu. Wang Lin menyaksikan apa yang telah terjadi. Dia tahu bahwa pria berambut merah tidak akan bertindak melawannya, karena dia masih membutuhkannya untuk menyerap fragmen jiwa yang tersisa. Di antara orang-orang yang melarikan diri, kelompok Dongmu tidak berada di peringkat mereka. 10 dari mereka duduk di sana, menunggu, tanpa ekspresi. Di luar penghalang ada lebih dari 400 lingkaran emas. Dalam setiap lingkaran emas adalah seorang pembudidaya berdarah, masing-masing dengan lebih dari 10 fragmen jiwa di dalam tubuh mereka. Pria berambut merah itu memberi tampilan dingin kepada ratusan pembudidaya yang tersisa. Tiba-tiba, 3-5 pembudidaya membuka celah dan memasukinya. Pria berambut merah itu mencibir. Dia tidak repot-repot dengan mereka, tetapi melihat si pemangsa jiwa dan menggeram, Devor. Pemecah jiwa seperti awan itu memperluas tubuh ilusinya untuk membentuk mulut dan menembak ke arah fragmen jiwa di luar pembatas. Setelah melahap lebih dari 10 fragmen jiwa, hampir mundur. Pria berambut merah itu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, lautan darah akan aktif dan mencoba untuk menyegelnya lagi. Wajahnya menunjukkan ekspresi berbahaya. Dia mengulurkan tangan dan meraih pemangsa jiwa yang akan mundur dan berkata, "Lanjutkan." Pemecah jiwa ragu-ragu, lalu membuka mulutnya dan melahap lebih dari 10 fragmen jiwa lagi. Pria berambut merah itu masih belum puas. Dia menggigit jarinya dan menggambar 2 simbol aneh. Salah satu simbol melepaskan cahaya 5 warna dan mendarat di pematah jiwa. Wang Lin memperhatikan bahwa peminat jiwa tiba-tiba menjadi keras. Tak terhitung benang akal ilahi menyebar darinya. "Kau melanggar janji." Pria berambut merah membuka mulutnya dan mengisap simbol lain ke dalamnya. Setelah itu, ia dengan muram berkata, "Sejak kapan aku tidak menepati janji? Saya hanya memiliki kontrol sekarang. Selama Anda membantu saya memecahkan segel ini, saya akan menggunakan kekuatan dewa kuno untuk membuat Anda menjadi tubuh manusia, dan juga membuat Anda keluar dari dunia yang membusuk. Sekarang, teruslah melahap." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, simbol yang dia telan muncul di kepalanya dan melintas beberapa kali. Pada saat yang sama, pada tubuh pemuja jiwa, simbol yang sama muncul dan tampaknya berkedip selaras dengan yang ada di kepala pria berambut merah itu. Kemudian, pemecah jiwa segera mulai melahap fragmen jiwa seperti orang gila, seolah-olah ia memiliki tidak ada kontrol. Setelah mengkonsumsi pecahan jiwa satu persatu, tubuhnya bersinar merah. Dia tampak seperti awan merah. Wang Lin jelas bisa merasakan jiwa pemangsa mengirim gelombang rasa ilahi yang menyakitkan. Sepertinya dia telah melahap terlalu banyak dan melampaui batas kemampuannya. Jika ini terus berlanjut, maka si pemangsa jiwa bisa menjadi seperti para pembudidaya itu. Mata pria berambut merah itu menjadi dingin dan dia menatap ekspresi Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap normal. Dia dikirim adalah Ji Realm Soul. Itu terbang keluar dari penghalang dan mulai melahap fragmen jiwa di luar. Kali ini, Wang Lin melahap dengan sangat cepat. Setelah melahap lebih dari 10, dia merasa kenyang, tetapi dia tidak berhenti dan terus melahap. Dia diam-diam mulai mengoperasikan taktik dewa kuno, sehingga fragmen jiwa dengan cepat menyatu dengan jiwanya.
5 penghalang berwarna di sekitar pria berambut merah mulai untuk mengguncang lebih dan lebih. Itu pasti akan pecah setiap saat. Masih ada beberapa fragmen jiwa yang tersisa, tetapi bahkan dengan Wang Lin dan penyembah jiwa, mereka masih tidak akan bisa melahap mereka semua dalam waktu. Pada saat yang sama, semua pilar batu di Laut Darah, selain yang pria berambut merah itu duduk di, meledak bersamaan dan berubah menjadi bubuk merah. Tampaknya bubuk merah itu mengembun menjadi fragmen jiwa. Saat pilar-pilar batu itu meledak, para penggarap di atas masing-masing melompat, wajah pria berambut merah itu menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan segera meraih 300 dari 600 pembudidaya yang tersisa dan menyeretnya ke penghalang. Pada saat itu, penghalang 5 warna pecah, tetapi saat penghalang itu pecah, pria berambut merah menggunakan kekuatannya untuk memaksa jiwa fragmen ke dalam tubuh 300 pembudidaya. Saat penghalang 5 warna pecah, puing-puing pilar batu mulai bersinar merah terang. Tidak ada lagi fragmen jiwa di sekitar pria berambut merah itu. Segel pada jiwanya telah hilang. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang telah mematahkan segel untuk sementara waktu. Matanya memancarkan pandangan iblis. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menggeseknya ke bawah. Tiba-tiba, keretakan raksasa muncul di atasnya. Keretakannya sangat besar, dan lapisan kabut abu-abu keluar darinya. Wang Lin sangat akrab dengan kabut abu-abu. Dia segera mengenalinya sebagai kabut yang berada di luar laut jiwa mati. Sementara itu, di dalam debu merah, lampu merah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bintik-bintik debu berkumpul menjadi pecahan jiwa dan menyerbu ke arah pria berambut merah itu. Jika pecahan jiwa itu mendarat, maka semua yang terjadi akan sia-sia. Mata pria berambut merah itu menjadi dingin. Dia tidak akan membiarkan pecahan jiwa itu menyegelnya lagi. Setelah merobek celah itu, dia mengulurkan tangan kanannya dan menggeram pelan, Tusi sudah lama mati. Menggunakan namaku, Ta Sen, aku memanggil senjata penyelamatku, tombak penghancur bintang. Saat dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tombak panjang yang tampak seperti naga hitam tiba-tiba keluar dari kabut kelabu dan muncul di depannya. Tombak itu berhenti sejenak, tetapi dengan cepat mendarat di tangan pria berambut merah itu. Saat pria berambut merah itu mencengkeram tombak itu, raungan menggelegar bergema melalui area sekitarnya. Tak lama setelah itu, pilar tempat dia berdiri runtuh dan menjadi tumpukan puing. Pria berambut merah itu masih melayang di udara. Matanya dipenuhi dengan kesombongan. Sedangkan untuk fragmen jiwa, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Dia melambaikan tombak dan semua pecahan jiwa berhenti di udara. Mereka melayang 10 kaki darinya. Sementara itu, pria berambut merah itu menggerakkan tubuhnya dan menyerbu ke arah keretakan. Pada saat yang sama, semua orang di kelompok Dongmu, terutama lelaki tua yang membuat kesepakatan dengan Wang Lin, mengungkapkan ekspresi gugup. Tanpa sepatah kata pun, mereka dengan cepat berdiri dan mengikuti Ta Sen ke dalam celah. Ketika mereka melewati Wang Lin, pria tua itu memandang Wang Lin dan sedikit mengangguk. Jiwa Wang Lin kembali ke tubuhnya dan pindah ke celah. Penggarap setan yang masih hidup semua mengikuti mereka ke dalam celah tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki celah itu, Wang Lin segera menyadari bahwa mereka berada di luar laut jiwa. Tepat di bawah mereka adalah laut jiwa mati yang telah coba didobrak oleh Wang Lin sebelumnya. Laut jiwa terbagi menjadi 2, setengahnya adalah lautan darah dan yang lainnya adalah laut jiwa mati. Sebuah pikiran melintas di benak Wang Lin. Dari saat dia memasuki celah, dia sangat berhati-hati. Dia diam-diam melihat sekeliling dan melihat bahwa kelompok Dongmu telah memposisikan diri sedemikian rupa sehingga mereka mengelilinginya dan pria berambut merah. Posisi ini sangat rumit. Jika seseorang tidak melihat dengan seksama, maka mereka tidak dapat melihat tanda-tanda itu. Tapi Wang Lin telah melalui banyak hal dan dapat melihatnya secara sekilas. Ekspresi Wang Lin tetap normal. Dia menyeringai di dalam hatinya. Dia sangat curiga terhadap kelompok Dongmu. Sepanjang tahun-tahun itu,
Apakah mereka benar-benar tidak pernah menunjukkan tanda-tanda atau membiarkan Ta Sen menyadari bahwa mereka selalu berkomplot melawannya? Agak mencurigakan bahwa orang-orang yang diam-diam merencanakan untuk mengetahui berapa tahun menjadi terang-terangan di depan Ta Sen. Tetapi bahkan jika Ta Sen menyadarinya, itu tidak memiliki ada hubungannya dengan Wang Lin sama sekali. Dia hanya ingin hadir pada saat Laut Jiwa Mati dibuka sehingga dia bisa memasukinya dan menggunakan bagian warisan pengetahuannya untuk meninggalkan tempat yang menyesakkan ini. Pria berambut merah berdiri di atas Jiwa Mati laut dan mulai tertawa terbahak-bahak. Dia berteriak, "Tusi, kamu tidak bisa membuatku terjebak. Meskipun aku hanya sepotong kesadaran iblismu, warisan ini seharusnya menjadi milikku." Ketika dia berbicara, wajahnya berubah muram dan tombak di tangannya jatuh. Tiba-tiba, dinding kabut yang mengelilingi Laut Jiwa Mati runtuh dan sebuah terowongan yang menuju ke arah Laut Jiwa Mati muncul segera setelah itu. Kabut di daerah sekitarnya dengan cepat didorong keluar dari jalan. Terowongan itu dalam, bagian bawahnya tidak bisa dilihat. Raungan teredam bisa terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang meraung di dalam terowongan. "Tusi, bahkan senjata penyelamat hidupmu, Star Destroyer Spear, telah diserahkan kepadaku. Hanya aku yang memiliki kualifikasi untuk mewarisi warisanmu," Ta Sen berkata, ketika tombak di tangannya menyerang lagi. Kali ini, itu adalah tebasan vertikal. Itu menciptakan salib dengan tebasan sebelumnya, membentuk salib raksasa. Di tengah salib ada lubang selebar puluhan kaki. Ta Sen memasukinya. Setelah pria berambut merah masuk, kelompok Doumu menjadi lebih gugup, tetapi mereka dengan cepat mengikuti di belakang. Adapun Wang Lin, matanya menyala dan mengikutinya juga. Sementara itu, semua penggarap iblis yang masih hidup mengungkapkan ekspresi bersemangat dan berteriak dengan sukacita. Pria berambut merah itu ada di depan. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Bibirnya melengkung ke senyum dingin. Segera, ia tiba di dasar kabut kelabu. Jalan itu diblokir oleh lapisan awan. Petir ungu menyala terus-menerus di awan. Pria berambut merah itu tidak mengatakan apa-apa. Dia melemparkan tombak ke depan. Itu berubah menjadi naga hitam. Itu menerbangkan ke awan tepat saat sambaran petir ungu mendarat di atasnya. Pria berambut merah itu tidak berhenti sejenak. Dia dengan cepat mengikuti tombak ke awan. Tiba-tiba, sambaran petir ungu yang tak terhitung melesat keluar dari awan dan mendarat di tubuhnya. Di bawah pemboman petir ungu, bola petir terbentuk di sekitar tubuh Ta Sen, tetapi dia tidak terluka. Dia mulai tertawa. Murid Wang Lin mengontrak saat dia menatap pria berambut merah itu. Dia ingat bahwa kilat ungu yang muncul di gunung pembatas ranah kedua adalah kilat ungu yang sama dengan ini. Wang Lin berkedip dan melambat. Dari suatu tempat di belakangnya, dia mendengar suara lelaki tua itu, bertanya, "Teman kecil, kenapa kamu tidak bergerak maju?" Wang Lin tidak menoleh. Dari saat mereka meninggalkan Laut Darah, ke-10 pembudidaya tua telah mengawasi mereka, mencegahnya mundur. Dia hanya melambat sedikit, tetapi orang tua itu sudah menanyai dia. Dari sini, Wang Lin bisa mengatakan betapa pentingnya hal ini bagi mereka. Wang Lin tidak tahu mengapa mereka begitu percaya diri sehingga mereka bahkan bisa mengabaikan keberadaan Ta Sen, tetapi dia sudah mengambil keputusan meninggalkan tempat ini adalah tujuan utamanya. Di dalam bola petir, pria berambut merah membentuk tanda tangan yang aneh dan berkata, "Tusi sudah lama mati. Saya menggunakan nama saya, Ta Sen, untuk memanggil senjata petir keluarga saya, Bulan Ungu." Saat kata-kata itu meninggalkan bibirnya, teknik di tangannya melesat keluar dan memasuki awan. Segera setelah itu, awan mulai menyusut. Petir ungu mengamuk perlahan mereda. Akhirnya, awan itu berubah menjadi pisau setengah bulan dan jatuh ke tangan pria berambut merah itu. Setelah dia melihatnya, dia membuka mulutnya. Bilah setengah bulan menyusut dan memasuki mulutnya. Di bawah kabut abu-abu adalah awan-awan petir ungu, dan di bawah awan petir ungu adalah lautan yang benar-benar hitam.
Ini adalah jiwa mati yang dibentuk oleh setengah dari jiwa dewa kuno Tulsi ketika dia meninggal. Pria berambut merah itu memandangi pedang setengah bulan. Wajahnya menampakkan ekspresi bersemangat, lalu dia menyerbu ke arah laut mati di bawah kakinya. Saat dia bergegas ke depan, raungan datang dari laut mati. Segera setelah itu, makhluk non-naga, tetapi makhluk seperti naga tiba-tiba keluar dari laut mati. Saat bergerak, ia menciptakan gelombang yang tak terhitung jumlahnya di laut mati. Tak lama setelah itu, kepala besar makhluk itu keluar dari laut dan menatap pria berambut merah itu. Ta-Sen menatap makhluk itu dan mengerutkan kening. Dia berteriak, "Makhluk jahat, Anda bahkan tidak bisa mengenali saya." Makhluk itu, yang panjangnya jutaan kaki, bergerak perlahan, menyebabkan ombak di laut bergulung dengan keras. Dia menatap Ta-Sen dan tiba-tiba mengucapkan kata-kata manusia. "Ta-Sen, kau adalah kesadaran jahat yang terbentuk ketika Tuan mempraktikkan teknik ilahi transformasi aliran mengalir. Bagaimana saya bisa melupakan Anda? Jika bukan karena Anda memberontak ketika tuannya berada pada titik paling kritis dari penanamannya, tuan itu tidak akan mati." Ta-Sen dengan dingin mendengus dan dengan muram berkata, "Apa artinya ini ada hubungannya dengan saya?" Ambisi Tulsi terlalu besar, mencoba menguasai teknik ilahi yang tidak bisa dikuasai siapapun. Jika bukan karena itu, bagaimana dia bisa menciptakan saya? Saat dia memisahkanku dari jiwanya, dia meninggalkanku, tapi aku harus berterima kasih padanya. Kalau tidak, saat dia mati akan menjadi saat aku mati juga. Mata makhluk besar itu menjadi dingin dan berkata, "Sebelum kematian Tuan, dia menyuruh saya untuk menjaga warisan pengetahuan. Tanpa izin saya, tidak ada yang bisa mendapatkan warisan. Warisan kekuasaan sudah menjadi milikku dan satu-satunya yang tersisa adalah warisan pengetahuan. Ingatan Tulsi tidak berguna bagiku. Semua yang dia tahu, aku juga tahu. Jika bukan karena pembatasan yang ditetapkan oleh hukum waris yang mengharuskan kedua warisan untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan dalam tubuh ini, aku bahkan tidak akan repot dengan semua ini, dan aku tidak akan terjebak olehnya di laut darah selama bertahun-tahun." Pria berambut merah itu berkata ketika dia menyerang ke depan dengan tombak. Tiba-tiba, topan hitam muncul. Topan itu tumbuh semakin besar dan lebih besar, sampai angin menderu. Itu dibebankan pada makhluk itu. Melihat pemandangan di depannya, Wang Lin tidak bisa membantu tetapi membentuk keraguan di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan makhluk ini benar, dan dia menjaga warisan pengetahuan, lalu ketika penyihir iblis langit membuka portal ke harta warisan sebelumnya, mengapa tidak ada bahaya? Dan bahkan setelah sebagian diambil, mengapa tidak ada tanda-tanda makhluk ini? Wang Lin melihat ke bawah ke laut yang mati dan keraguannya meningkat. Dia mengerutkan kening. Dia diam-diam mengaktifkan taktik dewa kuno dalam benaknya. Menurut memori yang diwarisi, siapapun yang memiliki warisan hanya harus mengaktifkan warisan mereka di laut jiwa mati untuk pergi. Makhluk besar itu dengan dingin menatap pria berambut merah itu. Ia bahkan tidak peduli dengan topan yang meraung ke arahnya. Sesaat sebelum mendarat, makhluk itu mencambuk kepalanya dan mengenai topan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.